Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Chong ditusuk oleh Nini. Nini, kamu. Nini berkata, Ye Chong, kamu gak mencintaiku sama sekali. Kau mengambil keuntungan dariku dan membunuh ayahku. Kota darah yang kubanggakan hancur karenamu. Aku sangat bodoh. Ye Chong merespon, ternyata kalian udah tahu semuanya. Nini melanjutkan, kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau bilang kau suka padaku? Tapi kau malah mengkhianatiku. Jalang, seharusnya sejak awal aku membunuhmu aja. Ye Chong maju, tapi tiba-tiba ada seseorang muncul dan langsung memotong tangannya. Lenganku. Nini berkata, siapa kamu? Kenapa kau menyelamatkanku? Sial. Aduh, aku akan membunuhmu. Orang itu berkata, Nona muda Xianchen, apa kau baik-baik aja? Xianchen merespon, aku baik-baik aja. Yang lain akan segera datang. Udah, ayo pergi. Dalam hati Nini, suara yang begitu familiar. Mungkinkah dia? Orang itu bertanya, harus kuapakan orang ini? Xianchen menjawab, dia udah terluka parah. Gak ada yang bisa membantunya. Biarkan aja dia. Enggak, kata senior, tolong aku. Kita kan udah bersahabat sejak lama. Aku gak ingin mati. Ye Chong pun ditinggal. Mereka pun pergi. Lalu mereka sampai di sebuah jembatan. Seseorang berkata, mari kita berhenti di sini. Ternyata itu Xianchen. Dia melanjutkan, lebih banyak orang akan membuat resiko ketahuan meningkat. Aku akan pergi ke kota Qiang sendirian. Dalam hati Xianchen, Yuko, aku harap kau baik-baik aja. Orang bertopeng itu membuka topengnya. Dia berkata, kalau begitu, jaga dirimu. Aku kembali dulu. Nini berkata, Kakak Shimen. Kakak Shimen, ini benar-benar kamu. Kenapa kau mengabaikan diriku? Ini aku, Nini. Shimen berkata, lepaskan tanganmu. Aku di sini untuk menyelamatkan saudari Xianchen. Dan untukmu, kau hanya mendeklarasikan cinta seorang saudara laki-laki. Itu udah di masa lalu. Mulai sekarang, kau dan aku akan berpisah. Kita nggak akan pernah bertemu lagi. Kakak Shimen. Lalu kita kembali ke kota Sirius. Kita melihat para prajurit sedang berlatih. Ini masih belum cukup. Bagaimana bisa? Dengan kekuatan selama ini, kalian ingin mengalahkan penjaga elang terbang dari 5 keluarga besar. Karena harus menusuk lebih kuat dan lebih akurat. Baik nyonya. Tiba-tiba si raja pencuri datang. Saudari ipar. Bagi yang lupa, yang kanan tuh raja pencuri, yang kiri itu Nona Nalan Meng atau Nalan panggilannya. Nalan bertanya, apa kau mendapat kabar baru tentang Liu Kuo? Masih belum ada kabar. Saudari ipar, kau sudah bekerja sangat keras selama sebulan. Kau juga harus istirahat. Bahkan Iron Man gak bisa bertahan selama itu. Nalan merespon, aku gak lelah. Yuko udah banyak memberi untuk kota Sirius ini. Aku harus melakukan yang terbaik untuk membuat kota Sirius lebih kuat juga. Yuko, semoga kau aman. Lalu kita sekarang melihat ke sebuah rumah gubuk. Kita melihat ada Liu Kuo yang sedang dirawat oleh nenek-nenek. Neneknya berkata, orang ini udah koma selama 3 hari. Kapan dia akan bangun? Tiba-tiba, hei, Pak Tua, kemarilah. Bocah ini udah bangun. Dalam hati Liu Kuo, aku di mana? Aku menikam Wei Wu Jin tepat waktu. Chongli yang ada di belakang. Sepertinya pasangan ini yang menyelamatkanku. Si Pak Tua berkata, nak, akhirnya kau bangun. Tapi enggak, aku harus pergi ke tempat lain. Chun Sui, aduh, apa yang sebenarnya Chi Wuxuang lakukan? Menjadi martial ancestor dan bahkan gak tahu bagaimana mengontrol kekuatan dan membunuhku dengan pedang secara langsung. Aku bahkan gak memiliki kesempatan untuk menggunakan sistem Ali Mamaku untuk pulih dari lukaku. Aktingmu bahkan gak mendekati medali emas kecil di Oscar. Si nenek berkata, anak muda, apa yang kau rasakan? Apa kamu merasa gak nyaman di suatu tempat? Liu Kuo merespon, enggak. Aku baik-baik aja sekarang. Terima kasih sudah menjagaku selama ini. Pak tua itu memberikan barang-barang Yuko dan berkata, ini adalah barang-barangmu yang kau bawa. Aku taruh di sini ya. Pakaianmu yang sebelumnya nggak bisa dipakai lagi. Aku menemukan satu yang cocok untukmu. Anak muda, istirahatlah dulu. Kami akan mengambilkan sesuatu untuk dimakan. Oh iya, terima kasih banyak. Dalam hati Liu Kuo, ini adalah cincin yang diam-diam diberikan oleh Chi Wuxiang kepadaku. Bagi yang lupa, coba rewatch lagi. Tapi intinya Mona tuh dikejar lah. Dikejar
Terus ada satu bantuin dia gitu kurang lebihnya. Bagi yang agak lupa-lupa ya, karena udah lama sih. Saat mau megang cincinnya, tiba-tiba cincinnya bersinar dan muncul sebuah proyeksi. Ini metode proyeksi ini kenapa terlihat begitu familiar? Proyeksi itu berkata, "Selamat Liu Kuo, sepertinya kau berhasil bertahan. Aku tahu kau memiliki banyak keraguan. Aku merekam video sebelumnya di mana kau ingin tahu jawabannya. Keluarga Qi kami selalu bekerja untuk sekte ilahi Wu Tian. Selama misi pembunuhan, bibiku dan Nalan Cheng jatuh cinta dan Nalan Cheng menjadi pamanku. Selama misi pembunuhan, bibiku dan Nalan Cheng mereka jatuh cinta dan Nalan Cheng jadi pamanku. Pamanku Nalan Cheng adalah pria terhormat dengan hati untuk rakyatnya, tapi dia dijebak oleh Nalan Chie dan berakhir dengan kematian yang tragis. Pada akhirnya, bibiku juga dibunuh secara brutal. Ternyata, pembunuh wanita yang jatuh cinta dengan Nalan Cheng adalah anggota keluarga Qi. Dalam hati Monan, ternyata pembunuhnya adalah anggota keluarga Qi. Ingat, pedang lancin dan pedang selir ini gak boleh ditemukan oleh keluarga kerajaan, karena itu akan membawamu ke kehancuran. Bonekamu masih membutuhkan senjata yang berguna. Kau bisa mencoba payung harta surgawi di dalam cincin yang kuberikan padamu. Jadi kau udah mengetahui tentang Qi Taimi. Qi Taimi itu bonekanya si Liu Kuo, boneka yang wanita. Proyektor itu melanjutkan, aku membuat masalah di kota Qingyang atas nama keluarga Qi. Kau pikir aku nggak tahu? Shui Qing'er dan Mo Ling menikah beberapa hari yang lalu. Karena kau udah menyelesaikan kontradiksi antara sekte Qingyang dan sekte Yinsha, aku nggak akan mengganggumu lagi. Apa? Dua garis juga bisa menikah? Ide ini terlalu liberal. Kalau kalian nggak inget, ini tuh yang cewek yang kiri yang pakai baju merah. Itu tuh mau ngasih Monan obat biar kayak ya jadi suka gitulah. Tapi akhirnya diminum sendiri. Proyektor itu melanjutkan. Dan juga situasi terakhir sangat mendesak. Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan. Yun Xianchen akan lari ke kota Qiang ketika 5 keluarga menyerangmu. Dan pasti akan diburu oleh 5 keluarga. Kau harus bergegas dan bertemu dengannya. Hah? Sial. Aku pergi ke utara untuk membantu Chun Sui. Ini udah sebulan. Xianchen, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Jadi pertanyaannya, kemana sebenarnya Liu Kuo selama sebulan koma ini? Chun Sui, tanpa basa-basi lagi, aku harus bergegas untuk bertemu dengan Yun Xianchen. Ibu kota jauh dari Changtu dan dia masih harus menghindari kejaran keluarga Lin. Saat ini dia pasti berada di hutan Sase antara dua itulah. Monan bertanya, "Bibi, ini di mana?" Si nenek menjawab, "Ini di Shanli Twin di Kabupaten Tonghai." "Kenapa kau bangun anak muda?" Dalam hati Liu Kuo, Kabupaten Tonghai ini hanya 20 mil jauhnya dari hutan Sase. Jadi penjaga terbang pasti bisa segera tiba di sana. Si nenek bertanya, "Anak muda, apa kau mau pergi sekarang? Kau baru aja bangun dan tubuhmu masih lemah. Tinggallah beberapa hari lagi." Liu Kuo menjawab, "Bibi, ada beberapa hal penting yang harus aku lakukan. Jadi aku nggak akan mengganggumu lagi. Terima kasih atas perhatianmu hari ini. Hadiah kecil ini anggap aja sebagai balas budiku." Sekarang kita berpindah ke Xianchen. Tampaknya Xianchen sedang lari dari sesuatu. Dalam hati Xianchen, sial, monster macam apa itu? Kenapa dia terus mengejarku? Berikan aku anggur. Kita melihat ada banyak sekali seperti antara akar atau branch, batang kayu pohon. Saat Xianchen lari, tiba-tiba dia kesandung sebuah batang pohon. Jangan mendekat, pergi. Monster itu berkata, "Cepat, berikan anggurnya." "Apa yang kau bicarakan? Aku gak punya anggur." Monster itu melanjutkan, "Aku bisa mencium bau anggur. Jangan berani berbohong padaku." Wow, jangan sentuh aku. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang dan langsung memotong ranting-ranting itu. Ternyata itu adalah bonekanya Monan, Qi Taimi. Nah, ini dia bonekanya. Xianchen berkata, "Nona, terima kasih karena sudah menyelamatkan diriku." Dalam hati Xianchen, garisnya sangat cantik. Aku sedikit insecure melihatnya. Lalu Xianchen sadar kalau Qi Taimi membawa pedang milik Liu Kuo. "Apa kau membunuh Liu Kuo?" Jika dia mati, apa menurutmu aku masih bisa di sini berbicara denganmu? Tapi kau memegang pedangnya. Apa artinya dirimu baginya? Hubungan kami sangat baik. Sampai-sampai kami menjadi satu. Tebaklah siapa aku baginya. Jadi kau benar-benar wanitanya. Dia benar-benar memberimu pedang lancingnya. Tapi tiba-tiba monster itu menyerang lagi. Awas, hati-hati. Si Qi Taimi langsung menahannya. Tapi karena serangannya kuat, dia pun terbental. "Beraninya kau mengganggu kesenanganku?" Sial, aku lupa. Aku sudah bertarung beberapa kali di utara. Energi iblis Yuan yang kugunakan cukup banyak. "Hei, Nona, apa kau baik-baik aja? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Bahkan tingkat Martial Emperor bukanlah tandingannya. Lalu monster itu menyerang lagi. Apa ini jadi akhirku? Enggak, aku harus hidup melihat Liu Kuo. Aku akan bertarung denganmu. Tapi tiba-tiba, loh, dia mundur. Apa yang terjadi? Anggur. Lalu ternyata ada seperti peti anggur yang sangat besar. Dan dia pergi ke arah sana. Harum anggur yang luar biasa. Tiba-tiba, "Xianchen, udah lama ya? Yuko, aku pikir kau udah mati untuk kedua kalinya. Aku benar-benar mengira kau udah mati."
Xianchen berkata, apa kau tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Maafkan aku, ada sesuatu di jalan. Cepat, kau jelaskan kepada aku terlebih dahulu. Apa artinya menjadi begitu baik untuk menjadi satu? Ini hanya boneka. Tapi kayak orang beneran kan? Xianchen merespon, jangan pernah menggodaku dengan hal-hal aneh lagi. Dah, biarkan aku membawamu untuk membalut lukamu terlebih dahulu. Pegang aku erat-erat. Lalu Monan membuka pedang payungnya. Mereka terbang. Dan akhirnya malam hari pun tiba dan mereka membuat tenda. Xianchen berkata, kau yakin kau nggak bisa melihat? Nona Yun, kaulah yang membungkus kain ini. Aku bersumpah, aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Dalam hati Ryuko, aku benar nggak bisa melihat apa-apa. Tapi aku memiliki mata surgawi. Tubuh gadis ini masih sangat bagus. Xianchen berkata, kau bisa mulai sekarang mengoleskan obat itu padaku. Oke, kau memiliki banyak memar. Pertama-tama, aku akan memberikan sirkulasi darah untuk menghilangkan statis. Aduh, itu menyakitkan. Tolong lembut sedikit. Dalam hati Yuko, sial. Siapa yang tahan kalau begini? Apakah ini binatang buas? Atau bahkan lebih buruk dari binatang buas? Hutan belantara, pria dan wanita yang kesepian. Itu, tiba-tiba, Yuko berkata, ups, kau punya perut kecil. Lemak ini bagus, lembut, halus, dan bulat. Hei pria mesum, di mana kau meletakkan tanganmu? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Kau menyentuh salah satu dari jangan khawatir, aku nggak akan menertawakanmu karena kau memiliki lemak di perutmu. Anak perempuan diberkati untuk menjadi sedikit lebih gemuk dan baik untuk memiliki anak di masa depan. Untuk apa aku gendut? Aku nggak gendut nih. Lihat, aku nggak memiliki sedikit pun lemak di perutku. Nggak ada. Yuko berkata, sangat datar. Jadi kau seperti papan cuci. Biasanya pakai bantalan biar kelihatan besar. Lalu Xianchen menarik tangan Yuko. Aku buka papan cuci. Nih, lihat. Kau mesum. Loh, kan kau sendiri yang memegang tanganku. Hentikan. Aduh, jangan tenang di sana. Akhirnya mereka pun makan. Xianchen bertanya, apa kau senyum-senyum? Hehe. Aku nggak akan mencuci tangan selama 7 hari. Baunya enak. Itu aroma ibu. Bajingan. Tenang. Nih, nikmati sayap ayamnya. Ngomong-ngomong, Yuko, kenapa monster itu mengejarku sepanjang hari ini? Itu bekas jenis monster, tapi kelebihan dari hutan sage. The Forest Sage King. The Forest Sage King kecanduan anggur dan 70% bahan embun bunga yang kau semprotkan ke tubuhmu adalah anggur. Jadi dia terus mengejarmu. Aku memberinya anggur yang lebih harum dan secara alami dia tertarik. Xianchen, beri aku embun bunga. Kau mau lakukan apa dengan ini? The Forest Sage adalah salah satu dari sedikit beast dengan kecerdasan jauh lebih tinggi dari Dragon King Turtle. Kita bisa memanfaatkan rasanya untuk alkohol dan membiarkannya menjaga kota Sirius. Lalu Ryuko meneteskannya ke tanah. Lalu tiba-tiba muncul, tumbuh sebuah tanaman. Lalu tiba-tiba langsung jadi besar. Wine, di mana anggurnya? Di kota Sirius tiba-tiba muncul retakan di tanah dan tumbuh banyak sekali akar pohon. Serangan musuh. Ini siapa yang berani menyerang kota Sirius kita? Dalam hati Nalan, gak bagus. Ini Martial Emperor tingkat kaisar bela diri. Kau Nalan Meng, benar kan? Akhirnya aku menemukanmu. Salam senior, apa tujuan kunjungan Anda ke kota Sirius ini? Orang itu menjawab, orang tua ini adalah The Forest King. Seorang anak laki-laki bernama Ryuko menyewa orang tua ini menjadi binatang penjaga di sini. Hanya satu syarat, kau harus membawa anggur yang baik untuk orang tua ini setiap hari. Hah? Kakak masih hidup? Apakah dia mengatakan hal lain? Anggur yang enak. Dia juga berkata dia ingin pengalaman di luar dan menemukan Master Serigala. Ini yang dia berikan padamu. Dia menyuruhmu untuk mengembangkan kota Sirius dengan baik dan melatih tim elit. Nalan berkata, begitu banyak Spirit Stone kelas atas. Yuko, kau hampir mengalami kecelakaan, tapi kau masih memikirkan kami. Raja pencuri berkata, untungnya kakak masih hidup dan baik-baik aja. Lalu akhirnya The Forest King pun tumbuh di depan kota Sirius. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Dan kau juga harus memenuhi janjimu. Anggur gak boleh hilang. Setiap orang, sajikan anggur untuk Sage King. Kita kembali ke Ryuko dan juga Xianchen. Xianchen berkata, Yuko, kita masih punya beberapa hari untuk mencapai Qiangtu. Apakah lebih cepat menggunakan pedang boneka kekaisaran? Yuko menjawab, aku juga memikirkan hal itu. Tetapi Yuan Iblis Naga Bermata Merah dihancurkan oleh Forest Sage King. Aku harus mencari Yuan Iblis baru untuk menggantikannya. Dalam hati Yuko, sayangnya, berpura-pura keren untuk sementara waktu itu membunuhku. Tiba-tiba, wah, kita melihat sebuah singa dengan pedang di mulutnya. Ada seperti skeleton dan juga beberapa orang mengelilinginya. Xianchen berkata,
Sekelompok orang ini sedang mengepung binatang buas. Yuko menjawab, ini adalah singa pedang tingkat Martial Emperor. Lihat liontin di lehernya, damai di sebelahnya, pasti pemiliknya. Hahaha, binatang buas ini gak akan bertahan lama setelah makan daging beracun yang kami lemparkan badannya. Saudara, bunuh binatang buas ini dan ambil pedang dari mulutnya. Wush, wush. Tapi dengan mudah, singa itu langsung membunuh 2 orang. Orang yang tengah berkata, binatang ini, dia benar-benar membunuh Wang Liu dalam satu gerakan. Aku gak menyangka dia masih memiliki kekuatan setelah diracuni. Yang di kanan berkata, Master Chang, apa yang harus kami lakukan? Sekelompok sampah. Apa kalian gak bisa melihat kerangka di sebelahnya? Keluarkan busur dan anak panahmu dan tembak semua anak panahmu padanya. Cepat, tembak! Mereka pun mulai menembak dan mulai maju. Saudara kelima, singa itu membunuh 1 orang lagi, tapi dia terkena beberapa panah. Kau monster, aku akan membunuhmu, Liu Kuo berkata. Meskipun pedang singa ini sangat tangguh, tapi situasi ini gak baik juga jika terus seperti ini. Xian Chen berkata, Yuko, orang-orang ini terlalu hina. Bahkan jika mereka diracuni dan dijebak, bahkan tulang leluhur mereka gak akan selamat. Hei, berikan itu padaku, bunuh dia. Tiba-tiba, Yuko, apa yang kamu? Liu Kuo mengeluarkan 2 topeng. Liu Kuo berkata, gunakan topeng ini untuk menghindari pengungkapan identitasmu. Lalu singa itu mulai terpojok. Binatang, matilah untukku. Tapi tiba-tiba orang itu pedangnya dihempaskan. Yuko dan Xian Chen maju melindungi singa itu. Siapa kalian? Beraninya kau mengganggu urusanku? Dalam hati Liu Kuo, itu dia. Tua muda Chang ini adalah putra seorang pedagang besar di Jiangtu. Dia menindas orang lain dan melakukan segala macam kejahatan di Jiangtu. Dia mencoba menganiaya Yun Qiantuan dan akhirnya dibunuh olehnya. Tapi aku gak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Liu Kuo berkata, Xian Chen, orang-orang ini gak layak untuk dikasihani. Kita gak bisa mengampuni mereka. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kalian bunuh 2 bajingan ini yang berpura-pura menjadi dewa dan dewi. Hanya 2 martial spirit. Aku menyarankan kau untuk menghargai kehidupan kecilmu dan menghindari campur tangan. Kami berdua akan mengurus para bajingan ini. Mereka berdua mulai membunuh orang-orang itu dan satu persatu kabur. Dan akhirnya semuanya pun lari. Semua bawahannya lari. Kami gak mau uang. Lari, lari. Hei, kenapa kalian lari? Aku sudah membayar kalian. Apa kalian disewa oleh nelayan? Aku hanya bermain-main dengan putrinya sebentar dan memberinya seorang anak. Selain itu, dia nggak mampu mempekerjakan kalian kan? Atau orang tua yang menjual kayu bakar. Dia berjalan di depanku, berjongkok dan menghalangi jalanku. Dan dia pantas mati. Aku mengerti. Kalian adalah kerabat Hua-Hua kan? Jalang itu bersikeras menggangguku. Jadi aku menguburnya hidup-hidup di belakang taman. Kalau kalian membiarkanku pergi, aku bisa memberi kalian uang. Tapi Xian Chen tanpa ragu langsung menusuk orang itu. Xian Chen berkata, bajingan seperti ini yang menghina wanita dan membunuh orang gak pantas hidup di dunia ini. Yuko berkata, tenang, gak perlu marah dengan sampah seperti ini. Lalu mereka menghampiri singa dan si pemiliknya. Xian Chen berkata, meskipun lukanya parah, tapi dia Martial Emperor. Kau harus hati-hati. Yuko merespon, jangan khawatir. Terkadang binatang lebih bisa dipercaya daripada manusia. Binatang itu segera langsung mode menjaga. Tapi Yuko langsung menyembah. Yuko berkata, Senior, Junior Liu Kuo bertemu dengan pedang Saint of Jiangtu tinggi. Pedang Saint tinggi adalah pahlawan yang sangat saya hormati karena membantu menyelamatkan orang dari tenggelam dan gak mencari penggemar garis depan. Anda telah berada di sini selama lebih dari 20 tahun, begitu setia dan protektif sehingga pantas mendapatkan bantuan saya. Nyau, kok jadi kucing? Lalu singa itu memberikan pedangnya pada Liu Kuo. Xian Chen berkata, ini adalah pedang yang sangat berkualitas tinggi. Liu Kuo berkata, nggak ada yang layak untuk pedang ini. Ketika seseorang meninggal, penting untuk dimakamkan dengan damai. Untuk menutupi pelarian penduduk desa, Sword Saint ini mati sendirian di hadapan gelombang binatang buas. Dia layak mendapatkan penguburan yang layak. Lalu singa itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ini, dan dia mulai bersiap-siap. Lalu dia lompat. Tidak! Dan ternyata singa itu lompat dan akhirnya dia bunuh diri. Xian Chen berkata, Kenapa kau harus melakukan ini? Yuko merespon, mungkin dia telah menunggu kesempatan untuk pergi ke akhirat bersama tuannya. Iblis Yuan dari pedang singa ini harusnya bisa menghidupkan kembali boneka itu. Xian Chen berkata, Yuko, kelima keluarga mengira kalau kau sudah mati, tapi boneka itu masih dicari. Aku punya beberapa pakaian tambahan di sini. Bagaimana kalau berikan boneka ini baju? Dalam hati Liu Kuo, itu benar. Jika aku mengganti gambar boneka itu nggak akan dikenal. Saatnya untuk mengambil satu set baru kulit silikon yang terlihat bagus. Proses ganti pakaian nggak cocok untuk dilihat anak-anak.
Wah, ini sangat cantik dan sangat nyata. Dengan boneka Martial Emperor seperti ini, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita di Jiangtu. Sayang sekali, boneka ini memiliki kelemahan. Basis kultivasiku saat ini belum cukup. Ketika aku mengendalikan boneka ini, aku nggak bisa berkonsentrasi untuk mengendalikan diriku sendiri. Xianchen bertanya, nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Lalu tiba-tiba, ternyata Liuko, kau sengaja kan? Bukan salahku. Aku udah memberitahumu bahwa tubuhku nggak terkendali. Liuko melanjutkan, kita akan tiba di Jiangtu besok. Dan aku nggak tahu apakah aku bisa menemukan Master Serigala atau enggak. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Sekarang kita berpindah ke kota Jiangtu. Mereka berdua udah sampai. Xianchen berkata, aku nggak percaya bahwa Jiangtu bahkan lebih ramai dari ibu kota. Yuko bertanya, bukankah ibu kota adalah tempat yang hidup? Xianchen merespon, dengan kehadiran keluarga kerajaan di ibu kota, ada lebih banyak pengendalian dan represi yang nggak gratis di sini. Yuko, ada seseorang. Iya, ayo pergi ke sebelah sana. Mereka berdua pergi ke sebuah gang. Orang-orang itu mengikuti mereka. Yuko berkata, tuan-tuan, kami nggak memiliki keluhan atau musuh di sini. Kenapa kalian mengikuti kami? Orang itu berkata, apa kau Liuko? Siapa kau? Biarkan bartender ini bermain denganmu dahulu. Yuko menggunakan skill Heavenly Eye atau mata surgawi. Dalam hati Yuko, Yuan-Chi-nya terkonsentrasi di kakinya, dan senjatanya itu adalah serangan palsu. Liuko berhasil menghindari serangannya, dan dia menyerang balik. Layak sebagai anak dari kakak besar. Fist cannonmu ini telah mencapai tingkat penguasaan. Dalam hati Liuko, kakak, apa dia Master Serigala? Dalam plot yang kutulis, The Wolf Master adalah yang terkuat dari suku serigala dan salah satu penjahat besar. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Martial King, pengaruhnya tersebar ke seluruh kerajaan Wutian. Kemudian, Master Serigala terinspirasi oleh roh pahlawan Li Kuangyi dan mengikutinya untuk bertarung ke berbagai arah. Oh, Paman Serigala. Lalu Liuko dipeluk. Paman Serigala, aku akhirnya menemukanmu. Paman Serigala berkata, Nak, sudah beberapa tahun sejak aku melihatmu, dan kau sekarang udah peringkat Martial Spirit. Xianchen bertanya, apakah kalian saling mengenal? Master Serigala berkata, apakah wanita cantik ini milikmu? Paman, jangan pegang aku terlalu erat. Aku nggak bisa bernafas. Wanita? Siapa? Dasar mesum, menyebalkan. Kau bisa mendapatkan gadis cantik. Kau sangat beruntung, tapi ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo, ikuti aku. Dalam hati Liuko, setelah kematian Li Kuangyi, Master Serigala telah mengintai di Jiangtu, meningkatkan pasukannya, dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam terhadap sekte suci Wutian. Di tengah plot, Master Serigala memimpin kelompok besar untuk bertarung melawan kerajaan Wutian yang berakhir dalam kekalahan tragis. Namun aksinya menjadi fondasi untuk kehancuran kerajaan Wutian 10 tahun kemudian. Paman Wolf, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Paman Wolf atau Paman Serigala menjawab, baik, mari kita nggak bicara tentang itu. Sejak ayahmu meninggal, hariku nggak baik. Pangeran ketiga, binatang itu, aku selalu bermimpi membunuhnya. Jika bukan karena kekurangan tentara dan kuda di suku kita, aku akan membuat dia membayar harganya. Untungnya, keluarga Chi memutuskan untuk membantu kami, dan sekarang kamu kembali. Saatnya melakukan sesuatu yang besar. Yuko bertanya, Paman Wolf, apa rencanamu? Sekte terkuat di kerajaan Wutian adalah Sekte Wutian, diikuti oleh 5 keluarga besar. Kemudian di balik itu adalah Sekte Surgawi, Akademi Tianwu dari Sekte Surgawi di Jiangtu. Dan kau, siapa nama gadis ini? Namanya Yun Xianchen. Dia keluar dari keluarga Yun untuk bersamaku. Xianchen berkata, Kau berbicara omong kosong. Itu karena kau nggak ingin jadi boneka keluarga Yun. Dan itulah kenapa aku sementara bekerja sama denganmu. Layak menjadi anak kakak. Keluarga Yun mati-matian mencari nona muda yang ternyata telah diculik olehmu. Karena wanitamu ini akan memasuki Akademi Tianwu untuk belajar. Tetapi kalian harus menyamarkan diri agar nggak mengungkapkan identitas kalian. Akademi Tianwu sama dengan seluruh perpustakaan kerajaan Wutian. Bahkan orang dari 5 keluarga besar harus belajar di Akademi Tianwu. Kalian pasti bisa belajar banyak di akademi. Yang paling penting adalah kalian harus menemukan pedang matahari dan bulan di Akademi Tianwu. Pedang matahari dan bulan. Ya, pedang matahari dan bulan adalah peninggalan ayahmu. Pedang harta dengan kualitas tertinggi. Setelah ayahmu mati di medan perang, pedang matahari dan bulan diambil oleh Akademi Tianwu. Ayahmu menyimpan rahasia penting di dalam pedang itu, dan kamu harus menemukannya. Dalam hati Liuko, ini hal lain yang gak disebutkan di dalam novelku. Paman Serigala melanjutkan, ngomong-ngomong, belum lama ini, ada murid berlengan satu dari keluarga Ye yang juga masuk ke Akademi Tianwu dan diterima sebagai murid pribadi dekan. Normalnya, kau tidak seharusnya melihat dia, tapi lebih baik berhati-hati. Hah? Apa? Apakah Ye Chong? Dia masih hidup? Sekarang kita melihat ke Tianwu Academy atau Akademi Tianwu. Dikatakan bahwa karakter di papan itu ditulis oleh kaisar pendiri dari kerajaan Wutian sendiri dan juga sekolahnya cukup besar. Xianchen berkata, Yuko,
Kau bilang mereka gak akan mengenaliku ketika aku berpakaian seperti ini. Jangan khawatir, kamu terlalu kecil untuk dikenal. Xianchen melanjutkan. Bibi serigala mencekikku sampai mau mati. Aku sangat takut bahwa ketika aku membungkus dada dengan perban, tempatnya akan menjadi kecil. Yuko merespon, yang kecil juga enak, seperti bakpao kecil. Enak dan lezat. Lalu mereka berdua pun dipanggil. Dua orang selanjutnya, Chikuo dan Yunyan. Nah, itu nama samaran mereka. Kau, dasar mesum, siapa yang memintamu memakannya? Oke, udah. Berhenti buat masalah. Sekarang giliran kita maju. Mereka berdua pun maju ke depan. Orang yang tengah ini berkata, sentuh monumen di belakang dengan tanganmu untuk menunjukkan tingkat kultivasimu. Saat Yuko menyentuhnya, Chikuo tahap menengah Martial Spirit lulus. Yunyan tahap atas Martial King lulus. Orang yang di kiri berkata, untuk mencapai ranah Martial King pada usia muda, Akademi Tianwu mendaftarkan 2 jenius lagi. Orang yang di kanan berkata, aku yakin mereka berdua akan segera dipromosikan ke murid dalam. Yang dikirim merespon, apa yang kau tahu? Promosi para murid harus lulus ujian murid dalam. Peringkat kultivasi tinggi bukan jaminan lulus. Yuko berkata, Saudara Yun, ketika kita masih bersama, kamu hanya upper martial spirit. Aku gak menyangka kau meningkat begitu banyak dalam waktu singkat. Xianchen merespon, kau pun begitu, Saudara Chi. Orang yang berjubah putih berkata, kalian berdua silahkan datang ke sini untuk uji coba berikutnya. Yuko memberikan nyogok kayak ceritanya ya. Dia memberikan sesuatu dan dia berkata, maka aku akan berterima kasih kepadamu senior. Orang itu merespon, kakak senior terlalu sopan. Percobaan nanti adalah naik tangga awan. Setelah mencapai langkah ke-30, Anda akan dapat memasuki gerbang dalam. Dan pada langkah ke-50, Anda dapat memiliki asrama tunggal. Tangga awan ini memiliki misteri besar. Kalian dua saudara jangan pernah beristirahat di tengah dan pastikan bertahan hingga nggak bisa lagi mendaki. Yuko berkata, sepertinya kita harus melalui 50 langkah dan kemudian kita akan berada di ruang yang sama. Hei, gak tahu malu, siapa juga yang mau tinggal denganmu? Lalu mereka berdua pergi ke tangga itu. Dan ternyata di sana juga ada banyak murid. Lalu seseorang di atas berkata, percobaan dimulai. Orang yang kiri, wanita yang kiri adalah Miss Xiu Li, sedangkan yang kanan adalah Ling Huang. Para murid langsung bergegas naik. Chikuo, kamu nunggu apa? Ayo, tunggu sebentar. Tangga awan ini adalah artefak ajaib besar. Setiap lapisan tangga ada fluktuasi Yuan Qi yang berbeda. Aura di sisi kanan relatif lebih lemah. Jadi ayo kita ambil sisi kanan untuk mengkonsumsi energi lebih sedikit. Orang yang paling depan berkata, tidak, ini aku hanya berhasil mencapai 20 langkah. Aku harus naik ke 30 langkah untuk memasuki gerbang dalam. Sialan, apa yang terjadi di sini? Lalu ternyata Yuko dan Xianchen, mereka berdua dengan mudah naik. Orang yang kanan berkata, orang itu gak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi dapat mendeteksi kelemahan Yuan Qi dari tangga awan ini. Dia jenius, dia benar-benar mampu mencapai 100 langkah. Xiu Li berkata, anak ini bagus, tapi meningkat ke 100 langkah itu nggak mungkin. Murid jenius seperti Ye Chong sangat langka untuk ditemukan dalam 1 abad. Aku lebih peduli tentang wanita yang kabur dari keluarga Yun. Dia berani terbuka memberontak terhadap takdirnya sendiri, terutama Pak Tua. Ya Tuhan, dua orang ini benar-benar mencapai 60 langkah hanya dalam 1 cobaan. Apakah kau akan naik ke atas? Aku hanya mencapai langkah ke-90, sudah di batasku. Xianchen berkata, maaf, aku udah gak bisa lagi. Yuko mengulurkan tangannya dan berkata, sini, berikan tanganmu. Aku akan membantumu. Enggak, aku puas bisa berada di sini dengan kemampuanku sendiri. Enggak, aku nggak akan meninggalkanmu. Mari, lakukan ini bersama-sama. Yuko. Akhirnya, Yuko menarik Xianchen. Dalam hati Yuko, setelah datang ke dunia ini, aku pikir aku adalah juru selamat. Aku nggak pernah mencoba untuk mengasah keterampilanku, tetapi hanya tahu cara untuk menggunakan beberapa kecerdasanku. Di masa lalu, aku takut dengan tantangan sosial, menyerah di apartemen sewa, dan menulis novel yang berakhir buruk. Musuh terbesar manusia adalah diri sendiri. Kalau kau bahkan gak bisa mengalahkan diri sendiri, bagaimana bisa kau bersaing dengan orang lain? Nah, 98 langkah, 99, 100 langkah. Mereka pun sampai di atas. Aku gak percaya, aku telah menerobos tahap atas martial spirit. Orang yang di kanan berkata, 100 langkah, itu 300 kali lebih banyak tekanan daripada 30 langkah. Yang di kiri berkata, apakah dia bakal membawa seseorang ke atas dengan tekanan spiritual ganda? Xianchen berkata, bodoh, kau hampir meninggal tadi. Apa kau tahu itu? Oh, kau masih peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Aku hanya khawatir untukmu. Lalu seseorang berkata, nak, kau berbau seperti boneka. Ternyata itu Ling Huang. Apa kau juga menggunakan boneka? Melihat itu, hah? Ling Huang. Aku sudah belajar sedikit tentang boneka, tapi aku gak berani bersaing dengan senior Ling Huang. Hanya hobi digunakan untuk bersenang-senang. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa boneka hanya untuk bersenang-senang. Seseorang berkata,
Ling Huang menghargai boneka lebih penting daripada kehidupan. Apa anak ini cari mati? Setelah hanya keluar dari limelight, dia memprovokasi Ling Huang. Ini pertunjukan yang bagus. Yuko berkata, apa aku nggak mengatakan kebenaran? Pengembangan wajah boneka mana yang tidak mengeluarkan biaya besar? Anak miskin sepertiku gak punya pilihan selain bermain-main. Ling Huang merespon, kau memiliki poin yang bagus. Lalu permainan apa yang kau dapatkan? Biayanya mungkin mahal, tapi ada satu keuntungannya, memungkinkan master menjadi ahli boneka. Dan penyebab gak banyak master boneka adalah karena mereka sendiri terlalu lemah. Jika musuh cerdas, mereka gak akan mencoba mengatasi boneka, tetapi langsung menyerang master boneka itu langsung. Nah, kamu cukup pintar tentang boneka. Temui aku setelah kau selesai mengatur perpindahanmu. Xianchen berkata, kau menakutiku sampai mati. Kenapa kau masuk ke akademi sama dengan kepala divisi? Yuko merespon, ya apa kau nggak lihat bahwa senior Ling Huang menyatakan aku untuk bertemu dengannya? Dalam hati Yuko, bagaimana bisa kau jadi penulis dan gak bisa menangani karaktermu sendiri dalam novel? Xiuli atau wanita yang bersama Ling Huang, dia berkata, Yunyan, apa kau ingin menjadi muridku? Oh Tuhan, itu Lady Xiuli. Lady Xiuli benar-benar ingin mengambil banci ini sebagai murid pribadinya. Nyonya, aku baru aja mulai. Gak masalah. Untuk mampu menaiki langkah ke-70 dengan sia-sia dan melawan nasib keluarga, itu cukup. Dalam hati Xianchen, apakah identitasku telah dilihat? Lalu Xianchen memberi hormat. Murid ini memberi hormat kepada master. Dalam hati Yuko, pencapaian ilmu pedang Nyonya Xiuli adalah salah satu yang terbaik di akademi. Dan Xianchen akan mendapatkan manfaat besar dengan menjadi salah satu muridnya. Sangat disayangkan, aku nggak bisa satu kamar dengannya. Lupakan, aku udah menjadi jomblo selama lebih dari 20 tahun. Satu dan nggak buruk selama beberapa bulan. Selanjutnya, aku hanya perlu mencari asrama yang nyaman. Orang-orang itu di depan. Apa yang mereka lakukan? Kita melihat ada beberapa orang. Orang yang kanan yang sedang menginjak-injak berkata, kita setuju untuk membuat 10 pil pengumpulan roh. Tapi sekarang hanya ada 8 pil. Orang ini adalah aliansi bisnis Jiangtu dari keluarga Yang. Namanya Yang Tong. Ternyata ada tukang bully di sekolah. Di dunia manapun itu, aku gak mau ikut campur. Aku akan mengabaikannya. Loh, tunggu sebentar. Kau hanya memberiku 8 bahan untuk pil pengumpulan roh, tapi kau ingin aku buat 10. Bukankah itu terlalu rugi untukku? Orang ini adalah Pai Qishan. Pai Qishan. Dalam plot yang kutulis, Ye Chong mampu melawan surga dan bumi sepanjang jalan. Pai Qishan ini telah memberi banyak kredit. Meskipun kultivasi orang ini adalah sampah, tetapi dalam hal penggunaan kotak, gak ada seorang pun di dunia yang bisa mengunggulinya. Jika aku bisa mengambilnya, dia akan menjadi bantuan besar bagiku. Hey, apa kau tahu bagaimana cara mengikuti peraturan? Tiba-tiba tangannya ditahan. Hey, siapa kau? Dalam hati si pembuli, orang ini juga berada di martial spirit. Tapi bagaimana dia bisa lebih kuat? Saudara, tolong tenang. Ini hanya 2 pil pengumpul roh. Pil pengumpulan roh bernilai 10 batu roh. Saya memiliki 20 batu roh di sini. Saya harap masalah ini akan lalu barangnya dihempaskan. Kau hanya pendatang baru. Kau nggak tahu siapa aku. Aku Yang Tong, peringkat ke-23 dari peringkat murid bumi luar. Bagaimana kau berani mengganggu urusanku? Anak siapa kau? Aku belum dengar tentangmu. Lalu dia ditampar. Sialan, hanya dalam satu pukulan Yang Tong dibuat terbang. Kenapa aku belum pernah dengar orang ini sebelumnya? Yang Tong adalah orang terkenal di peringkat bumi, tapi orang itu terlalu kuat. Yuko berkata, apa kau nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi aku takut kau dalam masalah sekarang. Sialan, aku akan membunuhmu. Yuko merespon, masalah? Maksudmu dia hanya cocok bertarung dengan pelayanku. Lalu Yuko menggunakan pedang payungnya. Dia menahan serangannya. Kapan wanita ini muncul di sini? Wah, kecantikannya layaknya Heavenly Goddess, tapi hanya seorang pelayan. Sialan, kau mau manggil bantuan? Aku nggak percaya. Yuko merespon, karena kau mau bertarung, kenapa kita nggak bertarung secara formal di dalam ring? Aku akan menantang peringkat bumimu. Itulah yang aku inginkan. Kita akan bertemu dalam 3 hari di ring peringkat bumi. Tapi karena ini tantangan, ini nggak seru kalau nggak ada taruhan. Jika aku menang, maka pelayan itu akan menjadi milikku. Oke, aku terima. Tapi kalau kau kalah, kau harus menyerahkan pedang ancestral Shuihan keluargamu. Pai Qishan berkata, sayang sekali. Maafkan aku kakak, aku telah menyebabkan kau melakukan ini. Aku tahu kau adalah Chico yang mendaki 100 langkah platform pengujian. Tetapi kau menantang Yang Tong. Kau terlalu impulsif. Kedua pelayan saya nggak bisa membantu dalam pertarungan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan peringkat bumi yang lebih tinggi. Dia mungkin memiliki pendukung. Yuko merespon, nggak apa-apa. Aku punya cara sendiri. Mulai sekarang kau bisa pindah ke tempatku agar kau nggak dibully oleh mereka lagi. Tiba-tiba, ini sangat sempurna. Ternyata itu Ling Huang. Chico, bonekamu sangat sempurna, seperti orang nyata. Tetapi ketika bonekamu bertarung, kau pura-pura beristirahat. Jika pihak lain juga ada master boneka, akan langsung mengetahui tujuanmu. Maka prioritasnya adalah menyerang tubuhmu. Itu akan berbahaya. Yuko merespon, aku tidak bisa menahannya. Sekarang,
aku belum bisa mencapai level di mana kekuatan mentalku sempurna untuk menggunakan dua pikiran. Ini bukan masalah memiliki dua pikiran. Boneka dibagi menjadi 3 kategori: boneka batu roh, boneka roh Yuan, dan juga boneka Demon Yuan. Di antara mereka, boneka batu roh adalah yang paling sederhana. Kau hanya perlu menambahkan beberapa mantra ketika membuat boneka, lalu memberinya perintah rahasia dalam hal kekuatan spiritual untuk bertarung secara otomatis. Yuko berkata, "Oh, dengan begini kau nggak perlu mengalihkan kesadaran diri sama sekali." Ya, itu benar. Namun yang paling ideal sebenarnya adalah boneka roh Yuan yang menggunakan Yuan dari kultivator yang mati sebagai sumber penggeraknya. Jadi bisa menyerap energi spiritual secara otomatis. Dengan kekuatan dan jiwa yang cukup, itu akan membangkitkan kehidupan, kebangkitan. Kau ikuti aku. Yuko berkata, "Pai Chishan, ini adalah kunci ke rumahku. Kau berjalan di jalan ini sampai akhir. Aku akan pergi dengan senior Ling Huang untuk melihat dulu." "Oh, ya, baiklah." Lalu dia pun mengikuti Ling Huang. Mereka beneran boneka. Ayah, melihat itu, Yuko agak kaget. Ini Ling Huang merespon. Ceritanya panjang. "Ling kau masuk dulu. Aku punya sesuatu yang mau dikatakan kepada saudara Ciko." "Baik, ayah. Aku akan membuatkanmu teh." Ling Huang menjelaskan, boneka ini adalah putriku. Istri dan anak-anakku terkubur dalam bencana bertahun-tahun yang lalu. Lalu aku memanggil kembali jiwa anakku dengan teknik soul summoning. Dan lalu menggunakan Yuan milik kultivator yang udah meninggal untuk menciptakan boneka ini. Yuko berkata, "Ini adalah teknik terlarang. Tidakkah kau berpikir begitu, Senior Ling Huang?" "Iya, lihat ke dinding. Aku membeli 3 mayat dan mengelupas kulit mereka. Tapi kulit manusia segera kering setelah pengupasan." "Ciko, bisakah kau memberitahuku bagaimana kulit manusia ini terbuat?" "Jadi ini alasanmu mendekatiku?" "Iya, kalau kau mengajariku bagaimana membuat kulit manusia, aku akan memberimu seluruh pengalaman dalam kehidupanku selama membuat boneka." Yuko merespon, "Senior, bangunlah. Kukatakan dengan jujur, aku tidak membuat kulit manusia." Dalam hati Yuko, ilmu dunia ini terlalu primitif. Dia nggak bisa memahami kimia. Dia harus memikirkan cara yang sederhana dan mudah untuk memahaminya. "Oh, aku tahu." Yuko berkata, "Ini dari getah pohon. Getah dapat memadat menjadi sesuatu yang menyerupai kulit dan akan bertahan hingga selama ratusan tahun tanpa membusuk. Saya menyebutnya silikon." "Ratusan tahun?" Yuko melanjutkan, "Seni boneka terlarang digunakan untuk mengorbankan jiwa orang hidup." "Senior, apa ini sungguh nggak apa-apa? Dia adalah anakmu. Sudahkah kau tanyakan apa yang dia pikirkan? Karena aku mencintai putriku, aku nggak bisa menerima bahwa mereka berdua meninggalkanku." "Ayah, hentikan ini. Ayah, tolong sadarlah. Aku udah mati. Bahkan kalau kau memberiku kulit baru, terus apa? Aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Aku bahkan nggak bisa mencium bau bunga. Aku juga nggak bisa menggunakan tanganku untuk merasakan apapun di sekitarku. Aku hanya mayat berjalan. Jika bukan karena Yuan Tan di dalamku, aku pasti udah pergi sejak lama. Tolong, ayah. Aku tahu kau mencintaiku, tapi aku bahkan gak bisa mengeluarkan air mata. Setiap kali kau mengganti tubuhku dengan yang baru, jiwaku sangat menderita. Tentu saja, aku gak takut sakit. Aku hanya gak mau kau mengulangnya berulang kali." "Diam, mereka adalah orang yang sudah mati. Aku telah kehilangan segalanya. Aku gak bisa kehilanganmu lagi. Kalau tidak, apa tujuan hidupku? Selama aku belajar ilmu boneka dengan teliti, aku akan mampu menciptakan boneka yang dapat menggantikan dagingmu, agar kau dapat makan, minum, dan melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan orang nyata." Yuko menghalanginya. "Senior, apa kau benar-benar bisa membiarkan jiwa putrimu tersiksa? Sebagai ayah, tolong lepaskan putrimu. Aku mendengar bahwa Senior Ling Huang telah mempelajari masalah boneka prostetik sebelumnya. Itulah yang harus kau lakukan." "Ya, ayah. Dulunya kau menggunakan ilmu boneka untuk keuntungan semua orang, dan dulu aku sangat bangga padamu. Tapi karena kematianku, kau telah menyiksa diri sendiri dengan ini. Aku sangat patah hati. Tentu saja, kalau aku memiliki hati, kuharap ayah bisa menerima kenyataan. Boneka anaknya melepas sesuatu yang ada di dadanya. Ayah yang ada di dalam hatiku, dia adalah orang yang kuat, yang berdiri di atas. Dia adalah pahlawan hebat yang menolong orang-orang. Terima kasih kepada saudara Ciko." Ling mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata ini. "Jiwaku terbebas, dan aku harap ayah gak akan memakai jiwa lagi karena aku. Ayah, bergembiralah. Aku akan selalu ada di sampingmu." Yuko berkata, "Aku sangat menyesal karena kedatanganku." Putrimu Ling Huang berkata, "Itu karena aku terlalu terikat padanya. Untuk Ling ini mungkin pilihan yang terbaik. Ciko, aku bermaksud menjalin hubungan denganmu sebagai guru dan murid, tapi kerumitan ini membuatku melakukan terlalu banyak dosa. Aku malu menjadi seorang guru. Bagaimana kalau kau dan aku menjadi seorang saudara?" "Tunggu sebentar, tapi kau senior. Kalau kau nggak mau, maka aku tidak akan memaksamu." Yuko merespon, "Dalam hal ini, kakak Ling Huang, terimalah salam hormat dari adik laki-laki ini." Ling Huang berkata, "Ngomong-ngomong, adik, aku tahu kau punya janji dengan Yang Tong untuk berduel. Meskipun Yang Tong itu bukan ancaman bagimu, tapi dia memiliki saudara perempuan yang protektif. Kekuatannya nggak di bawahku, jadi kau harus berhati-hati." "Kakak, terima kasih sudah mengingatkan." Lalu setelah 3 hari, datanglah harinya.
di mana mereka harus berduel. Seseorang berkata, aku mendengar kalau Chico yang naik 100 langkah hari ini ingin menantang Yang Tong yang berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Seseorang lagi berkata, aku melihat kalau Chico hanya mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri. Ya, dia benar-benar berpikir kalau semua orang di daftar peringkat hanyalah orang yang makan nasi. Aku pikir orang ini cuma di sini untuk memberikan kepalanya. Maksudnya nasi itu kayak lembek lah, musuh lembek. Master Yang, maju! Iya, kalahkan bocah itu agar dia tahu kekuatan daftar peringkat luar. Master Yang Tong, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan Chico itu dalam 10 gerakan. Pai Chishan berkata, Yang Tong ini sengaja memanggil begitu banyak orang hanya untuk merusak kepercayaan dirimu di panggung pertarungan. Yuko berkata, kebetulan aku ingin melakukan hal yang sama, biar orang-orang ini melihat bagaimana aku mengalahkan orang itu dan melihat siapa yang akan jadi pemenang. Yang Tong berkata, saudara Chico, ada begitu banyak orang yang menonton. Jangan sampai aku menghajarmu setengah mati dan membuatmu untuk meminta bantuan pembantumu. Diamlah, gak ada gunanya omong kosong. Majulah kalau kau punya nyali. Lalu dia maju menyerang. Matilah kau! Dia memunculkan sebuah naga dari air. Air asli. Yuko dengan mudah menghindari serangannya. Lalu Yuko mengambil pedangnya, tapi pedangnya belum dibuka dari sarungnya. Dia langsung maju dan langsung menyerang Yang Tong. Lalu Yang Tong menyerang balik, tapi Yuko berhasil menahannya. Setelah menahannya, Yuko langsung menendangnya dan dia pun langsung tumbang. Melihat itu, semuanya kaget. Apa ini Blue Water Ice Sword? Gak buruk, gak buruk. Seperti yang dijanjikan. Pedang ini sekarang milikku. Yuko berkata, Penatua, apa kau masih tidak akan mengumumkannya? Iya, aku akan mengganti name tag-mu dulu. Lalu dia naik tangga. Aku mengumumkan kalau Chico memenangkan pertandingannya. Lalu tiba-tiba ada yang melempar sebuah belati ke arah penatua itu. Penatua itu jatuh. Hei, siapa itu? Tiba-tiba ada yang lompat. Nih, apa ini? Itu aku. Ternyata yang muncul adalah seorang wanita memakai baju berwarna hijau. Seseorang berkata, bukankah itu saudara perempuan Yang Tong, penyihir kecil Yang Ning? Nah, ada pertunjukan yang bagus. Yang Ning itu termasuk dalam 30 seniman bela diri teratas dalam daftar peringkat. Dikatakan kalau kultivasinya sudah mencapai puncak martial spirit, Chico itu mungkin akan... Seseorang berkata, aku yakin Chico itu gak akan bertahan lebih dari 5 gerakan. Seorang lagi menambahkan, bagaimanapun juga Chico itu adalah pria yang berhasil naik lebih dari 100 tangga. Aku pikir dia setidaknya bisa bertahan sampai 50 gerakan. Ini adalah duel dari daftar peringkat bumi, tapi murid inti dari daftar peringkat surgawi datang untuk bergerak. Bukankah ini menindas yang lemah? Sayang sekali. Pria yang rambutnya diikat, yang rambut ungu, dia berkata, dari pertarungan tadi bisa dilihat kalau Chico ini masih memiliki banyak keterampilan tersembunyi. Xiuli berkata, Pak Tua, kita lihat aja dulu bagaimana hasilnya. Toh, anak itu bisa naik 100 anak tangga. Dan Lord Ling Huang cukup optimis. Dalam hati Ling Huang, nak, jangan gunakan boneka iblismu itu dengan mudah. Kelemahan fatalmu dalam memainkan boneka itu masih belum dipecahkan. Gak baik untuk diketahui. Yuko berkata, apa kau Yang Ning yang dikenal sebagai penyihir kecil? Itu benar, Blue Water Ice Sword itu adalah pusaka keluarga yang kami dan juga maharku. Gak peduli apapun itu, aku gak bisa memberikannya kepadamu. Berilah aku sedikit wajah. Saudaraku emang kalah, tapi kau bisa jadi gambaran lain sebagai taruhan. Yuko merespon, baiklah, kalau begitu aku ingin 20.000 batu roh. Kau jangan berlebihan. Yuko berkata, ya karena kau gak setuju, gak ada yang bisa aku lakukan. Saudaramu ini yang mempertaruhkan pedang ini denganku, dan sekarang aku yang menang. Banyak orang bisa bersaksi untuk itu. Apalagi jika aku menjual Blue Water Ice Sword ini ke pasar gelap, aku khawatir ini harganya bisa lebih dari 20.000 batu roh. Oke, kalau kau mengalahkanku, kau bisa memiliki Blue Water Ice Sword itu. Yuko melanjutkan, kalau aku menang, kau akan menjadi pelayanku. Ketika aku menyuruhmu untuk pergi ke timur, kau harus pergi ke timur. Dan jika aku menyuruhmu pergi ke barat, kau harus pergi ke barat. Kau akan melakukan semua yang aku katakan. Dan kalau kau menang, hidupku akan menjadi milikmu. Tanpa basa-basi, Yang Ning langsung menyerang. Matilah kau, bajingan. Lalu sekarang muncul ikan besar air. Ikan itu menyemburkan serangan dari mulutnya. Untungnya Yuko berhasil menghindarinya terus. Lalu Yang Ning lompat. Hup, Stepping Wave Slayer. Orang yang di kiri berkata, itu adalah mastery penyihir kecil. Stepping Wave Slayer. Yang di kanan berkata, dikatakan kalau Stepping Wave Slayer itu sangatlah kuat. Kecepatannya sangat cepat dan biasanya bisa membunuh dengan satu serangan. Yang tengah berkata, Haiya, sepertinya Chico ini akan menderita. Yang Ning menyerang. Pergilah kau ke neraka. Lalu Yuko memunculkan bloodline-nya. Bagi yang lupa, Yuko dapat bloodline atau garis darah keturunan, yaitu monster octopus yang ada tentakel. Kalau kalian bener-bener lupa, kalian bisa lihat ke playlist gua, udah ada playlist yang 20 menitan, atau ada juga yang udah gua recap jadi 2 jam. Jadi nggak ribet. Kalau mau rewatch, monggo. Kalau mau lanjut,
Oke, kita lanjut. Oh iya, karena darah garis keturunan terlalu panjang, gue panggil bloodline ya. Bloodline tuh garis keturunan juga, cuma lebih pendek karena bahasa Inggris. Biar gampang, biar cepat. Menggunakan bloodline-nya, Liu Kuo juga menyerang balik. Kau menyembunyikan. Lalu tentakel-tentakel itu berhasil menangkap Yang Ning. Cowok-cowok ngiler. Pemandangan ya. Yang Tong berkata, kau anjing gak tahu malu. Biarkan dia pergi. Menyiksa. Yang Tong, kaulah yang memprovokasiku duluan. Selama kau mengakui kekalahanmu, aku akan melepaskan saudarimu. Kalau tidak, saudarimu Orang yang tengah berkata, pemandangan yang indah. Yang kanan berkata, kerja bagus Master Chico, pertunjukan yang luar biasa. Yang kiri berkata, Yang Ning yang biasanya sedingin es, dia diikat. Sungguh menyenangkan. Emang gak sia-sia menonton duel ini. Aku menerima kekalahanku. Kami sudah kalah. Nah, lebih baik seperti itu. Lalu akhirnya Yang Ning dilepaskan. Wah, saudara Chico luar biasa. Saudara Chico, dalam hal keterampilan kau meningkat. Aku ingin memanggilmu kakak senior. Saudara Chico ini sangat menakutkan. Gak cuma cowok-cowok, tapi ciwi-ciwi juga. Apa yang menakutkan? Aku tiba-tiba ingin memiliki hubungan dengan saudara Chico. Iya benar. Kalau kami sendirian, bukankah metodenya memungkinkan untuk membuatku Yuko berkata, baiklah, apa kau akan memberiku pedangnya? Atau kau memberiku batu roh? Yang Ning berkata, kalau kau ingin membunuhku, bunuh aku sekarang. Aku gak sudi menjadi pelayanmu. Yuko merespon, sebenarnya targetku bukan dirimu, tapi saudaramu itu yang gak pandang bulu, serta perlu diberi pelajaran. Dan aku gak bisa menahannya. Ih, aku membencimu. Lalu Yuko memberi bajunya. Benci aja, banyak orang yang membenciku. Kau bukan satu-satunya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikan pedang itu padamu. Aku mengakui hubunganmu dengan saudara kandungmu itu gak masuk akal. Bagaimanapun juga, aku gak suka membuli perempuan. Gak mungkin, kau sangat murah hati untuk tidak mengganggu kami. Bagaimana bisa? Aku Yang Ning gagal menepati janjiku. Aku kalah, aku pelayanmu mulai sekarang. Wah, memberikan tongkat untuk kencan yang manis. Saudara Chi adalah pria yang baik. Yuko berkata, lebih baik jangan. Kenapa? Apa aku jelek atau lemah? Aku akan menjadi pelayanmu. Dan kau masih gak mau? Kakak, jangan impulsif. Mari kita beri dia aja kompensasi dengan batu roh. Yuko menambahkan, iya. Aku hanya bercanda tentang pelayan itu. Beri aja aku batu roh. Yang Ning merespon, diamlah, itu karenamu. Kau membuatku bodoh. Itu 20.000 batu roh terlalu banyak. Apa kau bisa menguranginya? Enggak. Dalam hati Liu Kuo, benar aja, kau penyihir kecil, tapi kau masih jauh dari kemampuan aktingku. Kau pria yang gak tahu bagaimana caranya bersikap baik kepada seorang gadis. Yuko merespon, maaf, aku gak melihatmu sebagai seorang gadis, kecuali untuk payudaramu. Ih, aku akan membunuhmu. Kak, jangan impulsif. Chico, beraninya kau, murid luar, mempermalukan murid dalam di depan umum. Taruhan barusan gak masuk hitungan. Gak ada presiden bagi murid luar untuk menantang murid dalam di Akademi Tianwu. Aku, Jin Yu, akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama saudari Yang Ning. Dalam hati Yuko, Jin Yu, bukankah dia salah satu pengikut dari pihak Ye Cheong yang asli? Dia sekarang pasti ada di 10 besar daftar peringkat surgawi dan ahli tingkat Martial King. Sepertinya aku hanya bisa meminta backupan. Dengan cepat, tiba-tiba ada kaki nongol di depan Jin Yu dan dia langsung ditendang. Jangan sakiti tuan mudaku. Ini gak masuk hitungan. Kau melakukan serangan diam-diam. Hah? Dia? Apakah dia itu peri? Indah sekali. Tunggu, dia bilang tua muda. Dia pelayan Chico. Jin Yu adalah tingkat Martial King dan ditendang oleh pelayan ini. Mungkinkah garis peri surgawi ini seorang Martial Emperor? Nona, tunggu. Apa boleh aku bertanya, siapa namamu? Ni Xiaoqian. Sang Dewi. Ni Xiaoqian, dewiku. Hei, Ni Xiaoqian milikku. Gak ada dari kalian yang bisa mencurinya dariku. Dalam hati Yuko, para idiot ini, mereka ditakdirkan untuk diabaikan. Nih, pedang ini milikmu. Dalam hati Yang Ning, seseorang yang bisa menjadikan ahli Martial Emperor sebagai pelayan. Betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Orang ini hanya bisa diajak berteman, bukan untuk disinggung. Yuko berkata, melihat kalau kau mengerti dengan baik masalah keluarga Yangmu, aku akan membantumu. Yang Ning berkata, hah? Bagaimana kau bisa tahu? Jaringan intelku terhubung dengan sangat baik. Dalam hati Yuko, sebagai penulis asli, aku tahu keluarga Yangmu terlibat masalah di Liga Bisnis Jiangtu. Yang Ning berkata, jika kau bisa membantu keluarga Yangku untuk selamat dari bencana ini, maka aku akan mengikutimu selama sisa hidupku. Ini udah larut. Gimana kalau nanti datanglah ke tempatku sendirian, lalu ceritakan ke seluruh ceritanya. Apa kau nggak masalah? Baik. Dalam hati Yang Ning pergi ke tempatnya sendirian nanti malam. Apa dia mau? Wah, Ali Mama terlalu kuat. Aku bahkan bisa melewati halaman depan. Ternyata Mona dapat rumah besar. Jin Yu berkata,
Astaga, inikah tempat tinggal si Chikuo itu? Ini bahkan lebih mewah dari rumah yang kita. Dalam hati Yang Ning, dengan kaisar bela diri yang melindunginya dan tinggal di tempat semewah ini, mungkinkah dia murid dari keluarga kekaisaran? Yang Tong berkata, "Kakak, kau mungkin bisa jadi nyonya dari tempat ini." Hei, berhentilah bicara omong kosong. Aduh, tapi kau memberinya pedang. Apa aku nggak boleh memanggilnya kakak ipar? Haha, sebenarnya pada saat taruhan itu, aku sebenarnya hanya bercanda. Jadi kau nggak perlu menganggapnya dengan serius. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Chikuo. Saudara Chikuo, kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Tetapi setelah aku melihat wajah pelayanmu, aku tahu kau adalah pahlawan yang hebat. Aku ingin berteman denganmu. Tapi wajahku kurus dan aku tipe orang yang pemalu. Oh, kurus. Jadi aku memutuskan untuk ikut bersama saudara Yang untuk mengunjungimu karena aku merindukan Xiao Qian. Dalam hati Yuko, sialan, kau ini nggak diundang. Dan kau pikir kau memiliki kulit yang sama tebalnya dengan kulit babi. Maksudnya nggak tahu malu ya. Kalau Mimin nggak salah ngartiin. Oh iya, kalau begitu silakan masuk dan mari kita bicara. Mereka pun masuk. Saat mereka masuk, dalam hati Yang Ning, apakah ini rumput roh Huan Yuan? Dalam hati Qin Yu dikatakan bahwa rumput roh Huan Yuan telah punah untuk waktu yang lama. Aku nggak menyangka bisa melihatnya di sini. Chikuo ini benar-benar luar biasa. Liu Kuo berkata, kalau kau nggak keberatan, kau bisa tinggal di sini. Bagaimanapun juga banyak kamar kosong di tempat ini. Semua orang bisa tinggal di sini. Dalam hati Qin Yu, itu berarti aku bisa melihat Nona Xiao Qian tiap hari. Dalam hati Yang Tong, hebat, dengan bantuan rumput roh Huan Yuan, maka kultivasi kita pasti akan meningkat secara signifikan. Lalu mereka pun masuk dan makan-makan. Yuko berkata, aku baru tahu kau bisa memasak semua makanan lezat ini. Yang Tong berkata, iya, kakakku mampu bekerja di aula dan bisa memasak di dapur. Dia bisa menjaga perasaanmu dan menghasilkan kemuliaan. Lalu Yang Tong, kepalanya dilempar gelas. Hei, apa kau nggak bisa menutup mulutmu saat makan? Yang Ning bertanya, Chiko, apa benar kau bisa membantu kami keluar dari masalah ini? Yuko menjawab, jangan khawatir, sudah aku katakan, aku akan membantumu. Aku pasti akan membantumu. Besok kita akan pergi ke Liga Bisnis. Yang Tong berkata, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Terima kasih saudara Chikuo karena telah mengabaikan kesalahan yang telah kubuat. Izinkan aku bersulang denganmu, saudaraku. Lalu mereka pun mulai minum-minum. Aku gak mabuk. Yuko menggendong Yang Ning. Dasar sekelompok pemabuk. Yang Ning berkata, Chikuo, aku penasaran, siapa kau sebenarnya? Tentu saja kau nggak akan memberitahuku. Bahkan jika aku bertanya, jika emang kau nggak ingin mengatakannya, kalau begitu lupakan aja. Kalau kau tahu identitasku, itu akan membawa bahaya yang lebih besar. Sekarang istirahatlah. Besok kita akan pergi ke Liga Perdagangan. Jika kita berhasil menyelesaikan masalahmu, maka itu bagus. Jika tidak, maka aku nggak bisa menolongmu. Dalam hati Yuko, meskipun aku yang menciptakan cerita ini, tapi ada beberapa hal yang gak bisa aku selesaikan. Saat Yuko mau pergi, tiba-tiba tangannya ditarik. Hei, minumlah lagi denganku. Anggur jenis apa ini? Dia menjawab, anggur selir yang dibuat sendiri oleh ibuku. Aku selalu membawanya. Lalu Yuko meminumnya. Sial, anggur ini agak kuat. Kalau kau bisa membantuku memecahkan masalah keluarga Yangku, aku bersedia melayanimu seumur hidupku. Dalam hati Yuko, astaga, tubuh gadis ini sangat seksi. Meskipun aku gak sebagus Nona Xiao Qian, tapi aku benar-benar serius. Kau, tunggu sebentar, aku mau mandi dulu. Dalam hati Yuko, aneh. Jelas-jelas aku ingin menolaknya, tapi kenapa tanganku gak mendengarkan perintahku? Gak perlu mandi, aku suka baumu. Aku gak bisa menahannya lagi. Lalu tiba-tiba, jebrak. Hah? Di mana kau, Yuko? Ternyata itu adalah Xianchen. Xianchen ganggu, cok. Xianchen, kenapa kau di sini? Xianchen berkata, aku nggak percaya. Kau sungguh nggak terduga. Apa kau benar-benar layak untukku? Dan Kak Nalan, anggur ini adalah tingkat ke-13 dari angin musim semi, garis iblis. Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini pada Yuko? Dan siapa kau? Yuko berkata, kau salah paham. Biar ku jelaskan. Lalu Xianchen membuat Yuko muntah. Jadi kau mau menutupinya? Oke. Tunggu. Ini gak seperti yang kau pikirkan. Yang Ning berkata, aku hanya ingin Chikuo lebih dekat denganku karena dia adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Yang. Bukankah Chikuo anggota keluarga kekaisaran? Dia. Kau tahu siapa dia? Aku Liu Kuo. Kau Liu Kuo yang dicari oleh 5 keluarga besar. Kalau begitu, kau adalah nona dari keluarga Yun yang melarikan diri. Jangan khawatir. Tuan Li sudah banyak membantuku. Aku gak akan mengungkapkanmu. Xianchen berkata, jika itu masalahnya, maka perkara sebelumnya gak perlu dilanjutkan dan jangan lakukan hal semacam ini lagi. Terima kasih. Xianchen berkata, kau udah menyiapkan kamar untuk mereka. Bagaimana dengan kamarku? Oh iya, tentu saja ada. Sini, ikutlah denganku. Wah, ini sangat menakjubkan. Aduh, kursi ini begitu lembut dan nyaman. Ini adalah sofa. Terus, apa ini? Yuko menjawab, ini adalah jam dinding yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan apa ini juga? Ini adalah lampu listrik untuk penerangan. Meskipun aku nggak mengerti, tapi rasanya sangat mengagumkan. Yuko merespon, masih ada yang lebih keren lagi dari itu. Apa kau mau melihatnya? Xianchen berkata,
berusahalah untuk bersikap baik. Aku masih marah padamu karena apa yang baru aja kau lakukan. Iya, aku hanya mencoba untuk mencairkan suasana. Ya udah, sebaiknya kita lanjutkan. Dia mengenaliku sebagai seorang wanita pada awalnya, dan dia juga tahu tentang aku dan menceritakan banyak hal tentang Ye Chong. Ye Chong, iya. Ye Chong sekarang adalah bagian dari 5 keluarga besar dan juga murid kunci dari keluarga Ye. Jadi dia datang ke Akademi Tianwu untuk menamai dirinya sendiri. Sebenarnya dia jarang datang, jadi aku nggak perlu menyembunyikan diri lagi. Udah lama payudaraku tercekik. Aku merasa payudaraku semakin mengecil. Dalam hati Yuko, sial, jangan melakukan gerakan yang menggoda seperti itu. Xianzhen melanjutkan. Ngomong-ngomong, setelah 3 bulan, Pagoda Tongtian akan dibuka. Pagoda Tongtian memiliki total 7.749 lantai. Juga dikenal sebagai labirin kematian. Ada banyak binatang iblis di dalamnya. Tapi itu tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tetapi hanya murid batin yang bisa masuk ke dalam untuk berkultivasi. Pertama-tama, aku harus mengajukan permohonan plat untukmu. Oh iya, terima kasih. Kau harus menjadi murid batin dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Xianzhen melihat ke belakang. Hei, apa yang kau coba lakukan? Aku rasa keampuhan anggur tadi belum dihilangkan. Kya! Yuko langsung ditendang. Kita pun lompat ke keesokan harinya. Chinyu berkata, kemarin aku terlambat berkultivasi. Aku nggak menyangka melupakan waktu. Suasana hatiku sedang bagus. Yang Tung berkata, aku juga mabuk dari malam dan tertidur sampai pagi. Kamar yang diatur oleh saudara Chiko sangat nyaman. Aku terbangun untuk buang air kecil. Aku nggak bisa tidur. Jadi, aku berkultivasi efek rumput roh Huan Yuan ini. Yuko berkata, kalian adalah satu-satunya yang tahu rahasia rumput roh. Jadi, Chinyu merespon, jangan khawatir, kami nggak bodoh untuk membiarkan orang lain tahu. Yang Ning bertanya, Nona Yun nggak pergi hari ini? Yuko menjawab, iya, dia masih ada urusan. Ayo cepat naik kereta dan berangkat. Mereka pun langsung naik ke kereta. Yang Ning memberikan sebuah buku dan berkata, ini adalah teknik pedang air suci keluarga yang kita. Dengan pedang es air biru, itu bisa memaksimalkan kekuatannya. Yuko berkata, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku nggak akan ragu untuk menerimanya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan keluargamu? Ayahku kehilangan sejumlah uang pembayaran militer untuk Komandan Chiang Kou. Dan aliansi dagang mengira bahwa ayahku yang mengambilnya. Dan sekarang, ayahku dipenjara di Chiang Kou. Kami mengumpulkan semua aset keluarga kami untuk membayar kembali sebagian aja. Dan sisa pembayaran militer bernilai 100.000 batu roh, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk seluruh keluarga Yang dan bahkan seluruh aliansi. Yuko berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mereka pun sampai di aliansi dagang Changtu. Seseorang berkata, lihat, itu keluarga Yang. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, mereka masih memiliki keberanian untuk kembali. Lihat aib aliansi dagang dan seluruh kota Changtu. Jika bukan karena kepala keluarga Yang, aliansi dagang gak akan menyinggung komandan militer. Yuko berkata, jangan khawatir, aku udah punya cara untuk mengatasinya. Tunggu dan lihat aja. Ning, kamu di sini. Saudari Xiao Yue. Xiao Yue berkata, kamu udah berada di Akademi Tianwu belakangan ini dan belum pernah keluar. Bagaimana kabarmu? Yang Ning merespon, berkat saudariku, aku baik-baik aja. Oh, begitu. Lalu dia melihat ke arah Yuko. Dia menghampiri Yuko dan berkata, ini Tuan Chiko dari Akademi Tianwu kan? Namaku Wan Xiao Yue dan aku juru lelang di sini. Dalam hati Yuko, Wan Xiao Yue, dia adalah putri dari kepala aliansi dagang. Menurut garis waktuku yang asli, Ye Chong juga akan datang setelah kejadian ini. Tapi pada saat itu, Wan Xiao Yue udah menjadi pemimpin aliansi. Jadi sekarang, pemimpin aliansi saat ini masih sakit parah dan belum meninggal. Semua masalah diurus oleh beberapa pejabat utamanya dan menyebabkan pemenjaraan Yang. Sepertinya situasi ini bisa diselesaikan jika kita mulai dari ketua. Xiao Yue bertanya, apa tujuan kunjungan Anda hari ini? Dalam hati Xiao Yue, ada wanita lain. Yuko berkata, saya datang untuk menjual artefak sihir dan boneka. Xiao Yue berkata, menjual boneka? Apa saya bisa melihat barang-barang yang Anda miliki? Lalu Yuko menunjukkan satu boneka. Yuko berkata, Nona Wan, bagaimana pertunjukan boneka saya? Nona Wan menjawab, bagus, apa Anda membuat boneka ini sendiri? Apa itu berarti Tuan ini juga seorang seniman boneka? Saya telah melakukan beberapa penelitian. Saat ini, seniman boneka sangat langka dan wanita muda ini sangat tertarik. Jika Tuan Chiko bisa membuat kesepakatan jangka panjang dengan aliansi dagang, Yuko berkata, Nona Wan terlihat gak sehat. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluargamu? Saya pikir kita bisa mencapai win-win solution di masa depan. Nona Wan mencoba merayu Yuko, tapi gak berhasil. Dalam hati Nona Wan, bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang bodoh dan obsesif, tapi kenapa dia gak bereaksi sama sekali? Dan dia tahu ada sesuatu yang terjadi di keluargaku. Apakah bisa seorang seniman boneka juga memahami hati manusia? Nona Wan berkata, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada keluargaku? Saya harap ini hanya kekhawatiran biasa. Atau jika orang tua dalam keluarga Anda sakit, mungkin surat kabar bisa melakukan sesuatu untuk membantu Anda. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Siapa kau?
Dan apa tujuanmu kemari? Saya hanya ingin membuat perjanjian jangka panjang dengan Anda untuk menjadi mitra dan saling membantu di masa depan. Sebagai tanda niat baik saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah Anda saat ini. Dalam hati Nonawan, apa dia benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Tidak, aku akan mengambil kesempatan ini. Jika tidak, ayahku nggak akan sembuh dari penyakitnya. Seluruh aliansi dagang juga akan berantakan. Kalau begitu, ikutlah denganku Tuan. Dari dalam rumah, Xiao Yue, udah aku bilang, aku nggak ingin melihat tamu. Yuko berkata, Tuan Wan, suaramu nggak memiliki cukup nafas. Apakah organ dalammu terbakar api saat tengah malam? Nona Wan berkata, Tuan, bagaimana Anda bisa tahu? Ini rahasia. Xiao Yue, mana dokternya? Cepat dan undang dia masuk. Kita melihat kediaman Wan, kamar kedua si Mei. Ternyata Tuan Wan sedang bersembunyi menggunakan selimut. Dia berkata, aku nggak mau bertemu mereka. Begitu para bajingan itu tahu kondisi kesehatanku, bukankah itu akan membawa masalah bagi keluarga kita? Yuko berkata, Tuan Wan, keluarga lain sudah mengetahui kondisimu. Bahkan keluarga yang paling setia padamu juga telah dijebak. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir. Yang Ning bertanya, tunggu, maksudmu ayahku dijebak? Yuko menjawab, jika seseorang ingin mengambil alih aliansi dagang, penghalang pertama mereka adalah keluarga Wan, lalu keluarga Yang, dan sekarang pemimpin keluarga Wan sedang sakit parah. Keluarga yang secara alami akan menjadi target orang lain adalah keluarga Yang. Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau tahu banyak tentang itu? Yuko merespon, gak peduli siapa saya, yang penting sisa racunnya belum hilang dan Anda harus diobati secepatnya. Hah? Sisa racun? Lalu ayahku? Apa ayahku masih bisa diselamatkan? Yang Ning berkata, Saudara Yuko, bagaimana dengan ayahku? Bisakah dia? Apakah bisa dia selamat? Yuko membalas, sebelum posisi ketua persekutuan berpindah tangan, Ning, ayahmu aman untuk saat ini. Tapi begitu ketua persekutuan mati karena racun, maka ayahmu juga akan mati. Itu sebabnya Anda nggak boleh mati. Anda nggak sendirian dalam pertarungan ini. Anda bukan hanya nyawa satu orang, tapi Anda adalah nyawa dua keluarga, atau bahkan puluhan ribu orang dalam aliansi bisnis. Dalam hati Yuko, bagaimanapun juga penting untuk menjelaskan kepadanya keuntungan dan kerugian terlebih dahulu. Ribuan orang. Aku ingin sembuh. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Perak, batu roh, artefak sihir, bahkan putriku, semuanya. Ayah, kau? Yuko merespon, kalau begitu, karena Tuan Wan sudah menganggap ini serius, yakinlah saya akan menyelamatkan Anda. Seperti biasa, Yuko menggunakan mata surgawi untuk mendeteksi penyakit dari Tuan Wan. Dia melihat, ini... Tuan Wan berkata, apa kau menemukan sesuatu, nak? Apa kau perlu mengukur denyut nadiku? Yuko berkata, ini seharusnya bisa keluar. Ambilkan aku air kencing seseorang perjaka. Wah, agak di luar nalar. Ambilkan aku air kencing seorang perjaka. Nona Wan berkata, hah? Di mana aku bisa menemukan air kencing seorang perjaka? Lalu akhirnya Yuko mengambil sebuah tong. Udah, lupakan aja, aku lakukan sendiri. Melihat itu, semuanya kaget. Hah? Gak mungkin, saudara Yuko ternyata... Iya, walaupun tampan dan elegan, dia juga udah lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa dia masih perjaka? Hei, kakak, bagaimana dengan saudara Yuko yang begitu bersih, kuat, dan dengan gaya hidup yang baik? Aku khawatir pria seperti ini gak ada lagi seperti dia di langit dan bumi. Hei, omong kosong. Saudara Yuko, seperti yang kau perintahkan, air kencing perjaka, abu dupa, dan hal-hal lain telah dicampur menjadi satu. Yuko berkata, oke, Wang Tong, perhatikan untuk menyiapkan tungku api. Lalu Yuko seperti menggambar sesuatu di perutnya, dan tiba-tiba muncul seperti cacing besar. Wah, cepat, ikat tangan dan kakinya. Cepat, bunuh aku. Ini sakit sekali. Ayah, bertahanlah. Hah, ini apa ini? Darahnya berubah menjadi hitam. Tungku apinya, cepat keluar. Mona menepuk perutnya dan akhirnya itu berhasil dikeluarkan dan benda itu langsung terbakar. Yuko berkata, itu adalah parasit yang terus menyerap energi ayahmu. Nona Wan berkata, orang macam apa yang begitu kejam melakukan hal seperti ini pada ayahku? Kita sekarang pergi ke aliansi pasukan bersenjata. Kita lihat seseorang sedang dipenjara. Seseorang berkata, Haug Erwu, anakmu dan adikmu ada di sini untuk melihat bagaimana keadaanmu. Ayah, Tong Ning bagaimana kalian? Kenapa kalian ada di sini? Lalu Yuko memberikan sesuatu. Ambil ini, Tuan Wan harus segera pulih. Oh baik, terima kasih. Dalam hati Nona Wan, ini adalah ramuan rumput roh Huan Yuan. Ini adalah harta yang gak ternilai harganya dan hampir punah di pasaran. Dan dia memberikannya padaku dengan begitu murah hati. Gak heran, Yang Ang sangat mempercayainya. Hatinya tulus dan sangat kompeten. Bantuan ini harus dibalas bagaimanapun caranya. Yuko berkata, ayo keluar dan biarkan Tuan Wan istirahat. Oke, ayahnya Yanning berkata, siapa kau? Itu adalah pedang keluarga yang sangat berharga. Apa kau mengancam putriku? Yang Ning berkata, ayah, aku akan membersihkan namamu dan mengeluarkanmu dari tempat ini. Jangan salah paham, aku hanya menyimpan pedang ini untuk sementara waktu. Yang Ning melanjutkan, ayah, jangan salah paham, akulah
yang memberikan pedang itu pada saudara Kuo. Ayahnya berkata, "Ning-er, kenapa kau berikan pedang itu? Bagaimana aku bisa menghadapi ibumu kalau begini?" "Ayah, ini salahku. Aku mempertaruhkan pedang dengan saudara Kuo dan juga aku kalah dalam pertandingan." Lalu 5 menit kemudian, "Terima kasih banyak Tuan Kuo." Yuko merespon, "Senior sangat baik. Saya datang kemari untuk bertanya tentang detail masalahnya. Apa ada yang aneh dengan kiriman senior saat itu?" Ayahnya menjawab, "Emang ada yang aneh dengan kiriman itu? Biasanya draftnya sangat banyak, tapi kali ini draftnya sangat sedikit. Pencuri yang membaca kapal itu adalah bandit, tapi mereka ramah dan berpenampilan menarik. Hal yang lebih penting adalah pengiriman sebelumnya semuanya berasal dari keluarga kekaisaran, tapi kali ini orang-orang dari 5 keluarga besar." Yuko bertanya, "Senior, saya mendengar ini mengatakan bahwa istri Anda meninggal dengan menggantung diri di balok karena dia nggak bisa berpikir jernih." Ayahnya menjawab, "Iya, aku sangat sedih kehilangannya." Yuko berkata, "Saya mengerti. Yang Tong, bawa aku ke makam ibumu." Apa yang mau kau lakukan?" "Menghancurkan kuburannya." Mendengar itu, ayahnya kaget. "Kau, beraninya kau? Kupikir kau tulus dan jujur, tapi kau ingin menghancurkan kuburan istriku. Aku akan membunuhmu." Yuko berkata, "Senior, tenanglah. Anda pikir istri Anda lemah setelah bersama Anda melalui suka dan duka selama bertahun-tahun? Apa Anda akan meninggalkan anak Anda karena hukuman penjara Anda? Maksudmu istriku dibunuh secara paksa?" "Saya nggak yakin. Saya harus memeriksanya." Lalu Yuko pergi ke makam ibunya. Saat dibuka, tentu saja ada masalah. Jika istri Anda bunuh diri, darahnya akan tumpah. Masuk akal jika ada bintik-bintik di tubuh bagian bawahnya. Tapi sekarang ada lebih banyak bintik-bintik di tubuh bagian atasnya. Sepertinya ibumu menderita luka dalam sebelum dia meninggal dan gak terlihat saat dia dikuburkan. Tapi itu terungkap setelah sekian lama. Balok gantung hanyalah sebuah ilusi untuk membingungkan kalian oleh si pembunuh." Yang Ning berkata, "Ibuku adalah seorang kino bagi orang lain dan gak pernah menyinggung perasaan orang lain sebelumnya. Siapa yang begitu kejam melakukan hal ini padanya?" Yuko berkata, "Pembunuhnya orang kidal. Ibumu dibunuh dari sisi kanan lehernya yang sesuai dengan pembunuh yang kidal. Ada kebenaran lain yang harus kukatakan." "Hah? Apa itu?" "Dapat disimpulkan dari berbagai tanda yang ada, ibumu dilecehkan selama hidupnya, tetapi dia melawan dengan keras sehingga pembunuhnya gak berhasil dan mematahkan leher ibumu." Yang Tong berkata, "Kidal dan cabul. Satu-satunya orang yang kukenal adalah gubernur. Dia adalah pengawas pengadilan dalam aliansi perdagangan. Sialan, aku akan membunuh bajingan itu." Yuko berkata, "Sebaiknya kita nggak bergerak sekarang. Tapi gubernur nggak akan punya keberanian untuk mengatur pengiriman dan pasti ada orang lain di belakangnya." Yang Tong bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Yuko menjawab, "Apakah Anda ingat Shimei, selir dari Tuan Wan? Kita bisa mulai dengan dia." "Tapi kenapa selir? Bagaimana mungkin seorang wanita yang dibesarkan dengan baik memiliki lecet di tangannya, kecuali tangannya basah kuyup oleh racun saat dia membesarkan parasit. Tapi dia mungkin diperintahkan oleh seseorang, yang berarti dia pasti akan datang untuk menemui penghubungnya." Yang Ning berkata, "Jadi kita harus mengikutinya untuk menemukan pelakunya." Nah, itu benar. Lalu mereka sedang mengendap-endap dan melihat seseorang. Yang Tong bertanya, "Benda apa itu?" "Ini disebut ponsel. Ini semacam alat bantu." Dalam hati Yuko, "Aku membayar 5.000 tael perak untuk ponsel ini di sistem Alimama. Aku harap aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk dan bukti yang berguna." Lalu akhirnya orang misterius itu buka jaketnya dan dia tiba-tiba menarik wajahnya, tapi ternyata itu ada seperti silikon kayak yang dipakai film-film loh. Melihat itu, mereka bertiga kaget. Lalu dia seperti melemparkan sesuatu ke air dan tiba-tiba muncul seseorang. "Saudari Shimei, kenapa kau kemari? Udah aku bilang jangan sembarangan datang padaku. Jika keluarga Wan tahu, kita akan tamat." Shimei berkata, "Kakak Yong, ini buruk. Liuko yang dicari oleh 5 keluarga besar, dia masih hidup. Dia pergi ke Akademi Tianwu dengan nama Chiko dan menyembuhkan penyakit Tuan Wan. Dia sepertinya tahu sesuatu dan kita harus memberitahu Master secepatnya." Kakak Yong berkata, "Begitu berita ini sampai ke Master kita, dia pasti akan menghadiahi kita. Kakak, ini adalah hari keberuntungan kita. Saat kau kembali ke mansion, bunuh Wan dan kita akhirnya bisa bersama." "Kakak Yong, saudari, kita sebaiknya nggak mengganggu mereka. Iya, aku bersedia menjadi penjahat untuk memurnikan hubungan sosial. Ini apa-apaan? Hei, berhenti bentar. Ih, jangan ganggu." "Hah?" Lalu Kakak Hong langsung ditampar oleh Yuko. "Bawa mereka kembali, ambil kulitnya dan jadikan mereka boneka." Kau hanya menggertak." Shimei berkata, "Saudara Yong, Liuko ini emang seniman boneka. Aku dengar dia seorang penjahat, membunuh orang dan menghina wanita. Orang seperti itu memiliki setiap kemungkinan untuk membuat boneka dari orang yang masih hidup." "Dari siapa kau dengar itu?" "Liuko, seorang pemuda yang lembut, baik hati, digambarkan olehmu sebagai orang yang jahat. Ini adalah tuduhan yang salah. Kau tahu itu. Percaya atau enggak, aku akan memotong telingamu juga dan membuatmu menjadi telur asin." Tuan Li,
ampuni aku mendengarnya dari master. Itu gak ada hubungannya denganku. Dalam hati mereka berdua, aku takut kau memiliki beberapa kesalahpahaman tentang sopan santun. Yuko bertanya, siapa mastermu? Itu aku. Oke, baiklah, aku akan mengatakannya padamu. Master kami adalah gubernur istana kekaisaran dalam aliansi dagang. Kami juga dipaksa untuk ini, saudara Yuko. Mohon ampun, biarkan kami pergi. Aku masih punya orang tua yang berusia 70 dan 80 tahun. Hei, pergilah. Aku bukan homo. Menjauhlah dariku. Dalam hati Shimei, aku merasa kau lebih takut dariku. Yuko berkata, yaudah, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Dia menjelaskan, masalahnya adalah saudariku dan aku awalnya adalah saudara dan saudari dari sekte Voodoo di Saipei, dan kami menjadi pasangan setelah sekian lama. Saudari Shimei mempelajari seni menyamar dan berpakaian seperti wanita cantik di sekte tersebut karena hidungnya digigit oleh binatang buas ketika dia masih kecil. Tentu saja hanya aku yang tahu hal ini, gak ada orang lain yang tahu. Aku gak membencinya karena aku mencintainya, dan aku juga... Udah cepet, langsung ke intinya. Oke, intinya adalah tahun itu aku pergi bekerja. Orang tuaku sakit parah, keluargaku gak punya uang, sehingga saudariku gak punya pilihan selain bekerja untuk gubernur dan menjadi selir Tuan Mudawan. Aku sangat marah ketika mengetahuinya. Aku bekerja keras untuk menghidupi keluarga, tetapi hasilnya menyebabkan dia menjadi selir. Bagaimana aku bisa tahan? Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan saudari Shimei. Ayahku yang udah tua dan malang berusaha keras membujuku. Aku takut dia akan mati dalam kemarahan. Ditambah lagi, saudariku bekerja sangat keras. Dan yang paling penting adalah aku masih mencintai saudariku Shimei. Udah cepet ngomong intinya. Iya, maaf, ini salahku. Aku selalu suka mengoceh. Tolong jangan bunuh aku. Udah, cepat katakan. Jadi saudara Yong ikut denganku ke gubernur, di mana dia berjanji bahwa selama Tuan Wan meninggal, kami akan dibebaskan sebagai pasangan dan diberi sejumlah uang untuk hidup dalam pengasingan saat itu. Yuko bertanya, lalu siapa yang memberitakan gubernur untuk mengirimmu untuk membunuh Tuan Wan? Itu adalah pangeran ketiga. Dalam hati Yuko, seperti yang aku duga, ini cocok dengan novelku. Agar pangeran ketiga dapat mencapai ambisinya, dia harus mengendalikan aliansi dagang. Tetapi keluarga Wan dan Yang adalah hambatan terbesarnya. Kakak Yang berkata, jadi, Tuan Li, kami udah menceritakan semuanya yang kami tahu. Apa kau bisa mengampuni kami? Tiba-tiba, tidak bisa. Kita melihat Tuan Wan, Nona Wan, dan beberapa prajurit yang menggunakan panah. Tembak mereka berdua. Tembak sepasang anjing ini. Tuan Wan, tunjukkan belas kasihan. Akhirnya, mereka berdua ditembak panah. Kakak Yong mencoba melindungi Shimei, tapi Shimei juga terkena panahnya. Yuko berkata, Tuan Wan, ini salah. Mereka nggak punya pilihan. Kenapa kau harus melakukan ini? Tuan Wan membalas, garis ini telah melakukan pengkhianatan. Apakah dia pantas mendapatkan hatiku selama ini? Aku nggak menyangka dia setega itu. Ayah, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kau nggak seperti ini sebelumnya. Ayahnya melanjutkan, jika bukan karena Tuan Li, istriku pasti udah dibunuh olehnya. Bagaimana bisa aku mengampuninya? Udah, ayo pergi, ayah. Nona Wan berkata, maafkan aku, ayahku, dia... Yuko merespon, gak apa-apa. Meskipun agak kejam, tapi aku mengerti dia. Shimei memberikan sesuatu dan berkata, Tuan Li, ini yang kau inginkan. Aku harap kau akan menguburkan aku dan saudara Yong bersama-sama. Oke, aku berjanji padamu. Saat dilihat, lalu kita langsung berpindah ke kediaman keluarga Yang. Tuan Yang berkata, Tuan Li, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Roti panggang ini untukmu. Yuko merespon, Yang Ning dan Yang Tong adalah temanku. Itulah yang dilakukan seorang teman. Lalu tiba-tiba, Ning, cepat pergi dari sini. Nona Wan, apa yang terjadi? Ayahku, aku berencana untuk menyerang keluarga Yangmu. Dan sekarang, beberapa kepala keluarga dari aliansi sudah mulai ditangkap. Tuan Yang berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Gak mungkin kakak Wan akan melakukan ini. Yuko berkata, aku takut Tuan Wan ingin menghapuskan sistem keluarga ini dan membiarkan aliansi dagang menjadi industri keluarga Wan. Jadi Tuan Li, kau tahu semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan benar-benar melihatnya melakukan apapun yang dia inginkan? Lalu tiba-tiba, saudara Yang, apa yang telah kau lakukan? Tiba-tiba Tuan Wan datang bersama para prajuritnya. Tuan Yan berkata, saudara Wan, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Yangku gak pernah melakukan kesalahan pada aliansi dagang. Tuan Wan membalas, aku hanya mencoba untuk memastikan kelancaran pengembangan aliansi dagang. Saudara Yang, kau sebaiknya menyerahkan segel keluarga. Segel keluarga adalah yang ditinggalkan oleh para leluhur. Pada awalnya, beberapa keluarga besar bergabung bersama untuk mengatur aliansi dagang untuk mencegah satu keluarga dari mendominasi. Saudara Wan, apa kau benar-benar ingin melawan tradisi leluhur? Aku udah mengambil keputusan. Semuanya, habisi semua orang di keluarga Yang. Baik, lalu para prajurit maju. Yuko berkata, tunggu sebentar, Tuan Wan. Sekarang, aliansi dagang baru aja mengalami perubahan besar. Keluarga Yang bukan hanya nggak bersalah, tapi juga dijebak. Kenapa kalian saling menekan satu sama lain? Sekarang, saatnya untuk bersatu. Tolong, pikirkan kembali. Tuan Li, kau orang yang menyelamatkanku. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Kita masih memiliki jalan panjang untuk bekerja sama di masa depan.
Ayah, kau baru aja sembuh. Jangan gunakan kekerasan. Selain itu, pamannya yang selalu setia padamu. Tuan Wan merespon, apa kau mencoba mengajariku tentang bagaimana melakukan sesuatu? Semuanya, tangkap semua orang di keluarga Yang. Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka langsung. Bunuh! Dan akhirnya, para prajurit maju. Orang yang menggunakan topi ini berkata, Tuan Wan, haruskah aku bertindak dan menghabisi orang bermargali ini? Tuan Wan merespon, anak ini adalah penyelamatku dan kita berurusan dengan keluarga Yang, bukan dia. Orang bertopi itu melanjutkan, tapi anak ini dicari oleh 5 keluarga besar. Kalau kita mengirimnya ke 5 keluarga besar, Tuan Wan memotong. Biarkan aja, itu sepadan untuk menukarnya dengan perlindungan dari 5 keluarga besar. Ini bukan masalah besar jika aku menukarnya dengan uang. Si orang bertopi itu mengeluarkan sesuatu. Ternyata itu adalah busur crossbow dan juga panah. Dia menembak ke arah Liu Kuo. Tiba-tiba, Tuan Li, awas, Nona Xiao Yue. Ternyata Nona Wan melindungi Liu Kuo dan dia menahan panahnya. Tuan Li, maafkan aku, ayahku. Dia ditipu oleh penjahat. Xiao Yue, semuanya berhenti. Putriku, kenapa kau begitu bodoh? Ayah, jangan terobsesif lagi. Aku mohon padamu, biarkan Paman Yang dan yang lain pergi. Tuan Yang berkata, Saudara Wan, aku turut berduka cita atas meninggalnya putrimu. Hah? Turut berduka cita? Kau pantas mati. Kalian semua emang pantas mati. Cepat, bunuh mereka semua tanpa menyisakan seorang pun. Lalu tiba-tiba Tuan Yang ditusuk dari belakang. Xingfang Tongsing. Akhirnya dia pun mati. Ayah, Yuko berkata, mundur ke dalam rumah dan cari jalan keluar. Qin Yu berkata, jangan bercanda. Xifang Tongsing ini adalah salah satu kaisar bela diri terkuat di seluruh kerajaan Wutian. Kita bukan tandingannya. Tuan Wan berkata, Xifang Tongsing, jangan beri mereka ampun. Bunuh mereka semua. Lalu dia mulai menyerang. Pergi, aku akan menahannya. Mati kau. Lalu tiba-tiba ada yang menahan serangannya. Senjatanya payung. Tahulah siapa? Betul, itu adalah bonekanya Liu Kuo, Ni Xiaoqian. Wah, Xiaoqian, kau di sini. Kau kembali ke dalam rumah dan jangan menyeretku. Oh, baik, siapapun kau, pergilah ke neraka. Xifang Tongsing menyerang lagi, tapi Xiaoqian berhasil menahannya lagi menggunakan pedang payungnya. Lalu Xiaoqian, atau Yuko juga sih, sama aja, cuma panggil aja nama bonekanya ya. Lalu Xiaoqian mengeluarkan satu buah pedang lagi dan langsung menyerang. Sial, aku meremehkannya. Xiaoqian maju. Serangannya hampir mengenai Tongsing, tapi dia berhenti. Xiaoqian berkata, karena Hou Huanlou, kamu memutuskan untuk memisahkan diri dari saudaramu, Xifang Wuti. Benar kan? Kau, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa membantumu. Hou Huanlou itu awalnya adalah wanitamu, tapi kakakmu Xifang Wuti benar-benar mengambilnya darimu. Apa kau rela? Kaisar pembunuh yang terkenal ada di sini sebagai bajingan untuk orang bodoh. Apa kau puas dengan ini aja dan melarikan diri selama sisa hidupmu? Mereka yang melarikan diri adalah pengecut. Aku juga sepertimu, terlalu banyak penolakan. Jadi mari kita gunakan kekuatan kita sendiri untuk mengambil kembali semuanya. Tuan Wan berkata, Tongsing, jangan biarkan wanita jalang ini membuatmu kehilangan akal sehat. Bunuh dia dengan cepat dan aku akan memberimu 10.000 batu roh. Xiaoqian merespon, apa bisa 10.000 batu roh membeli martabatmu? Ya udah, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Bunuh Tuan Wan. Xifang Tongsing, jangan lakukan hal bodoh. Jika aku tidak membawamu masuk, kau akan. Dalam sekejap, dia langsung menusuk Tuan Wang dan langsung membunuhnya. Mulai sekarang, pemimpin aliansi dagang Qiangtu adalah saudara keluarga Yang. Apa ada yang keberatan? Tidak. Tidak. Saat matahari terbenam, temui aku di kedai teh di sekitar istana. Oke. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoqian pun langsung pergi. Yang Ning berkata, terima kasih Nona Ni atas bantuanmu. Gak perlu berterima kasih padaku. Ini semua kehendak Tuan Muda. Terima kasih Saudara Li karena telah menyelamatkan kami. Di masa depan, aliansi dagang Qiangtu akan mengikuti jejakmu. Yuko berkata, oke, kalian urus pemakaman ayah kalian. Aku juga ada yang harus dilakukan dulu. Sayang sekali, Nona Xiao Yue. Lalu Yuko menghampiri Xifang Tongsing. Oh, kau dari sini, Tuan Xifang. Liu Kuo, jangan salah sangka, Xiaoqian nggak bisa hadir sekarang. Jadi aku datang untuk menggantikannya untuk janji temu. Apa kau bisa meletakkan topimu sehingga kita bisa bicara? Saat dibuka topinya, apa kau meminta aku datang ke sini hanya untuk menertawakanku? Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Ya udah, langsung aja. Kalau ada yang ingin kau katakan, bagaimana menurutmu? Wanita seperti apa Hou Huanlou? Dia adalah seorang gadis yang baik, cantik, murah hati, dan baik hati. Aku nggak bisa menggambarkan betapa baiknya dia dengan semua hal yang indah di dunia ini. Kau salah. Dia jalang. Waduh, diam. Beraninya kau menghina wanitaku. Wanitamu. Jangan lupa, dia adalah istri saudaramu. Dan dia
juga Ratu Serangga. Apa menurutmu dia mungkin telah mencoba memberikan kutukan padamu? Kutukan. Selama bertahun-tahun kalian berdua bersaudara telah hidup bersama, tetapi pada akhirnya kalian berpisah karena seorang wanita, dan kalian gak pernah memiliki keraguan. Emang dia pernah memintaku untuk meminum sup bergizi yang aneh, tapi aku menolaknya. Sejak saat itu dia terus mengganggu kakakku. Mungkinkah itu? Nah, itu benar. Sup bergizi itu adalah tipu muslihat Hou-Luo. Ketika wanita itu gagal memikatmu, dia berbalik memikat saudaramu, dan saudaramu telah menjadi boneka wanita itu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Parasit Ratu Serangga bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh orang biasa. Kalau saudara tertuamu nggak tahu mendengarkan nasihat, maka hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Bunuh dia dan dapatkan kembali tahtamu sebagai kaisar pembunuh. Mungkin aku udah menduganya sejak dulu. Hanya saja, aku melarikan diri dari Hou Huanlou. Sekarang adalah waktunya untuk menghadapi semua ini. Kau telah menjawab banyak keraguanku, jadi aku akan memberimu pil pedang ini sebagai hadiah. Dalam hati Yuko, pil pedang ini adalah salah satu dari 10 senjata tersembunyi. Lalu Liuko juga mengeluarkan sesuatu. Dia berkata, rumput peledak ini bisa meningkatkan kekuatanmu, tapi setelah digunakan, tubuhmu akan menjadi sangat lemah. Saudara Shifang Wuti nggak mudah untuk dihadapi. Ambil ini dan gunakan rumput peledak ini saat kritis. Aku nggak ingin kau mati. Kalau begitu, aku ucapkan banyak terima kasih. Udah malam, mari kita bertemu lagi di Jiangtu. Kalau kita ditakdirkan untuk bertemu. Lalu dia pun pergi. Kita kembali ke Yuko dan Pai Qishan. Pai Qishan berkata, bos, karena pertandingan sebelumnya, kau sekarang ada di peringkat ke-10 di murid luar. Sayang sekali, kau adalah murid luar, dan kemenanganmu atas Ah Ning gak masuk hitungan. Jika tidak, kau bisa dapat mencapai daftar peringkat murid dalam. Yuko merespon, gak apa-apa, kita udah menerima tugas promosi, dan kita akan segera dipromosikan menjadi murid dalam. Xian Chen masih menungguku. Aku harus bergegas untuk dipromosikan menjadi murid dalam dan bergabung dengannya dan berkultivasi di pagoda Tongtian. Dalam hati Yuko, ini juga saatnya untuk terus mengembangkan teknik pedang cinta dan selir. Bos, bukankah misi untuk menemukan rumput Qin Yuan di Gunung Kerabatu dalam waktu 3 hari? Kenapa kau memintaku untuk membawamu ke mata air anggur budidaya ini? Yuko menjawab, kulit monyet batu di Gunung Kerabatu ini sekeras batu dan sulit ditangani. Ada pil anggur yang tersembunyi di mata air anggur yang bisa mengatasinya. Dalam hati Yuko, monyet batu sama seperti raja bijak hutan yang kecanduan anggur. Tetapi sayangnya, mereka hanya menyukai roh anggur, dan sistem Alimama nggak dapat menghasilkan anggur itu. Pai Qishan mengingatkan, si Konghu, peringkat tertinggi dari murid luar, sering berkultivasi di mata air anggur pada malam hari. Kau harus berhati-hati, bos. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Tunggu aja aku di sini. Lalu kita melihat seseorang yang sedang berkultivasi di tengah-tengah air. Dalam hati Yuko, sial. Aku nggak menyangka akan bertemu dengan si Konghu di sini. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Lalu tiba-tiba dia langsung menghampiri Yuko. Siapa yang berani mengganggu saat aku sedang berkultivasi? Oh, ternyata Chiko, peringkat ke-10 dari murid luar. Apa kulit punggungmu gatal? Orang ini adalah peringkat 1, si Konghu. Si Konghu, aku nggak ingin cari masalah. Aku sarankan kau cepat pergi. Tapi dalam sekejap dia langsung menyerang. Matilah kau! Lalu Monan langsung memunculkan belat lainnya dan berhasil menahan si Konghu. Kau, bajingan! Apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhmu! Nggak mungkin. Siapa yang memintamu untuk menggangguku? Lalu akhirnya si Konghu dilepaskan. Kalau kau tahu pelajaranmu, pergilah dari sini. Aku harus menyelesaikan urusan di mata air anggur ini. Sial. Aku nggak akan membiarkan kamu pergi. Aku pasti akan kembali. Lalu dia pun akhirnya pergi. Lalu Yuko memunculkan kacamata renang yang kayak bodi kaki itu loh, kayak kaki bebek, terus sama tabung oksigen. Langkah selanjutnya adalah menyelam ke mata air anggur. Lalu dia nyemplung. Orang normal yang menyelam ke mata air anggur ini akan mati karena mabuk. Jika aku nggak memiliki sistem Alimama, aku khawatir nggak ada yang akan menemukan rahasia mata air anggur ini. Lalu akhirnya dia sampai di sebuah seperti semacam tempat peninggalan begitulah. Lalu Yuko mengambil sesuatu yang ada di situ. Pil anggur ini benar-benar menakjubkan. Satu tong air jernih akan langsung berubah menjadi sember anggur. Ini adalah keuntungan yang nyata. Di belakangnya ada sebuah pedang. Tiba-tiba pedang itu menyala. Ini pedang pemabuk. Lalu tiba-tiba keluar seperti aura dari sana. Wah, dan itu langsung pergi ke kepalanya Liuko. Bukankah ini ilmu pedang pemabuk? Apakah aku sudah mencapai puncak semangat bela diri? Akhirnya aku merasakan juga menjadi seorang protagonis. Bos, apa kita benar-benar harus datang ke Gunung Kerabatu di tengah malam begini untuk menemukan rumput Qin Yuan? Yuko menjawab, aku nggak sengaja mengalahkan si Konghu di mata air anggur, dan kupikir dia nggak akan menyerah. Jadi lebih baik aku mulai lebih awal. Ada banyak binatang iblis di Gunung Kerabatu. Jadi demi keamanan, lebih baik kau tunggu aku di sini. Baik bos, aku akan mendengarkanmu. Lalu Yuko masuk. Terlihat banyak sekali kera batu. Dia mengendap-endap, tapi nggak sengaja dia menendang batu. Lalu para kera itu langsung melihat ke arah Liuko, dan dengan cepat kera itu menyerang. Lalu menggunakan pil anggur yang dia dapat, dia melemparkannya ke sumber air, dan kera itu
langsung pergi ke sana dan langsung meminum air itu karena menjadi anggur. Hampir aja. Lalu saat terus jalan, akhirnya Ryuko sampai di suatu tempat di mana ada kera batu yang sangat besar dan juga rumputnya di situ. Itu rumput Qinyuan. Saat jalan, Ryuko kesandung batu lagi. Lalu akhirnya kera batunya bangun. Halo. Sialan, emang layak menjadi monyet batu tingkat tuan. Tekanan ini begitu kuat. Kera atau monyet itu mulai menyerang Ryuko. Jika aku berhadapan langsung dengannya, semuanya akan berakhir. Lalu kera itu melempar batu yang sangat besar, tapi Ryuko berhasil memotongnya menjadi 2. Enggak, aku nggak bisa bertarung seperti ini. Aku harus memikirkan hal lain. Oh iya, skill pedang pemabuk. Lalu dengan cepat, Ryuko masuk ke kolam air anggur tadi dan dia langsung meminum banyak. Lalu dia keluar dan akhirnya dia mabuk. Menggunakan skill pedang pemabuk, dengan mudah dia memotong tangan kera batu itu dan dia terus menyerang dan menyerang. Satset. Nah, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Ryuko menggunakan skill Sword Style Cup of Joy. Kera batu itu pun tumbang. Akhirnya selesai. Setelah itu, efek pil anggur ini terlalu kuat untuk ditahan. Jika aku tahu, aku akan membuat beberapa Wuliang Ye gak jauh dari sana. Hei, jujurlah padaku. Aku gak percaya Chico itu gak akan mendatangimu. Aku akan pastikan dia akan menderita. Ternyata Pai Chishan diikat oleh si Kong Hu. Pai Chishan berkata, kupikir bosku akan membuatmu menderita. Kau udah dipukuli oleh bosku. Diam, jangan sebutkan itu lagi. Aku nomor 1 di daftar terluar. Oi, ayolah, kau sudah dikalahkan. Aku bilang diam. Hei, hentikan itu. Chico, kau di situ. Aku mencarimu. Kau mencariku. Untuk apa? Apa kau mau menghabiskan malam bersamaku? Pai Chishan berkata, apa rahasia keterampilan seni bela diri tingkat Master Chico adalah untuk memuaskan pria dan wanita? Seseorang bawahan si Kong Hu berkata, bos, Chico ini ternyata mabuk. Berapa banyak dia minum? Chico, berhentilah bermain-main. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Ayo maju, bunuh dia. Iya bos. Dalam hati si Kong Hu, sepertinya Chico ini benar-benar mabuk karena banyak anggur. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Si Kong terus menyerang, tapi Ryuko terus berhasil menghindar. Saudaraku, kau sangat kasar. Ih, aku akan membunuhmu. Pergilah kau ke neraka. Tapi dengan cepat, Ryuko langsung menyerang dan langsung membunuh si Kong Hu dalam satu serangan. Hah, Chico ini, dia benar-benar membunuh sesama murid. Iya, aku akan memberitahu akademi. Lalu setelah itu, Ryuko pun kembali. Kita melihat mereka sedang makan-makan. Ada Ryuko, Pai Chishan, Xianchen, dan juga satu wanita yang gue nggak tahu namanya siapa. Pai Chishan sedikit flashback pas Ryuko masih mabok. Hei, jangan menghindar. Sini, aku cium. Pai Chishan berkata, bos, jangan minum terlalu banyak dan ngelantur sendiri lagi. Apalagi aku nggak bisa menahan dirimu sendirian. Itu kecelakaan gak terduga. Xianchen berkata, selamat, aku nggak menyangka kau bisa menjadi murid dalam secepat ini. Yuko merespon, bukankah itu karena aku ingin makan pangsit? Kamu nggak serius lagi? Apa kau bisa melihat kakak senior menertawakanku? Pai Chishan berkata, saudari Hu, ku dengar kau cukup mahir dalam mantra. Apa kau bisa mengajariku? Jangan bilang saudari Hu, saudaranya si Kong Hu lagi. Ya nggak tau lah, panggil aja saudari Hu. Saudari Hu merespon, tentu. Tapi apa kau benar-benar cuma bertanya tentang mantra kepadaku? Saudara Pai, kamu nih nggak pandai memikat seorang wanita. Dalam hati Pai Chishan, bos, kau masih mengolok-olokku. Lalu tiba-tiba ada bintang atau meteor jatuh. Xianchen menarik Yuko. Yuko, itu adalah bintang jatuh. Ayo buat permohonan. Lalu mereka langsung membuat permohonan. Dalam hati Yuko, meteor merah bukanlah pertanda baik. Apa ini semua akan segera terjadi? Sejak aku datang ke dunia ini, aku sudah mengacaukan urutan asli dunia ini. Dalam buku aslinya, Ye Chong meninggalkan Saipei pada saat gelombang binatang buas 1 abad. Tapi sekarang, dia jadi pergi lebih awal. Nalaming dan aku yang seharusnya mati juga masih hidup. Sepertinya semuanya akan dibawa ke depan. Dan yang lebih menakutkan dari Ye Chong adalah gelombang binatang buas 1 abad. Aku harus menghentikan itu. Xianchen berkata, Yuko, sepertinya kau memikirkan sesuatu. Enggak, aku cuma nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Xianchen merespon, apa gunanya terobsesi dengan itu? Lakukan aja sesuai kata hatimu. Dalam hati Yuko, masalahnya nggak jelas dalam 2 atau 3 kalimat. Jadi lebih baik aku nggak memberitahu Xianchen. Meteor, keinginanku adalah makan 2 pangsit setiap hari. Kau, sialan kau. Aduh. Tiba-tiba, kakak, ada yang datang menghampiri mereka. Tunggu. Kenapa ada 2 Yun Xianchen? Itu adalah adik perempuan Xianchen, Yun Yue Chen. Dalam hati Ryuko,
Nggak aku sangka kalau berharap pada bintang meteor aja bisa bekerja dengan sangat baik. Pangsit besar datang secepat ini. Waduh. Kakak, saudariku, kenapa kau datang ke sini? Kakak, aku melarikan diri dari pernikahan. Aku sama sekali nggak mau menikah dengan pangeran kedua. Aku nggak mau menjadi domba kurban untuk keluarga. Aku juga ingin memiliki hidupku sendiri sepertimu. Xianchen merespon, baguslah kalau kau bisa mengetahuinya. Kita bersaudari akan mengendalikan hidup kita sendiri mulai sekarang. Yue Chen bertanya, apa dia Liu Kuo? Dia terlihat menarik. Gak heran, dia membuat kakak merasa nyaman saat dekat dengannya. Hei, dia itu cuma temanku, jangan bicara omong kosong. Bos, kau sangat diberkati dengan dua saudari ini. Apa yang kau bicarakan? Dalam hati Yuko, tubuh perjakaku yang sudah kujaga selama 2 kehidupan. Sekaranglah saatnya untuk menghancurkannya. Lalu Yuko pergi berdua bersama Xianchen. Yuko bertanya, seingatku kau mengatakan kalau kau dan saudarimu gak rukun. Xianchen menjawab, kami berdamai selama beberapa saat sebelumnya di rumah. Lagi pula, kami kembar dan memiliki telepati. Telepati? Iya. Kami bisa merasakan perasaan satu sama lain dalam jarak tertentu. Jika dia lapar, aku lapar. Jika dia terluka, aku juga terluka. Wah, itu luar biasa. Xianchen, hei, apa kau baik-baik aja? Aku minum terlalu banyak dan kepala aku agak pusing. Yuko, apa kau sudah memikirkan tentang kita berdua? Oke, nggak perlu dikatakan lagi. Kita masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan. Bodoh. Kau tahu segalanya. Kita masih memiliki banyak hal untuk dilakukan bersama Yuko. Dan akhirnya mereka berdua, gue nggak voice overin tapi gue tunjukin aja gambarnya ya. Sedangkan Yue Chen, dia sedang mandi. Setelah perjalanan yang begitu jauh, mandi jadi santai. Saudariku udah lama keluar. Kenapa dia belum kembali? Bajingan, Yuko, kau beraninya kau melakukan itu pada saudariku. Fisik sialan ini, kenapa aku sangat sial? Bagi yang nggak ngerti, kan mereka kembar, jadi bisa merasakan apa yang saudari mereka rasakan gitu. Lalu 3 jam kemudian, mereka pun tidur. Tapi tiba-tiba ada seekor kura-kura. Yuko, lihatlah ini, ada kura-kura kecil yang imut. Kenapa kau bangun di tengah malam begini? Brengsek, Master Kui, kau masih hidup? Dari tampangnya sih mirip kura-kura yang dulu loh, yang gede. Bagi yang lupa, silakan rewatch. Apa ini anak kura-kura Raja Naga? Itu artinya dia melihat kita melakukannya. Master Kui, bagaimana penampilanku tadi itu? Ayo, beritahu aku. Setelah itu, mereka lanjut lagi. Gua tunjukin aja ya. Xianchen, kenapa kau di atasku? Karena aku suka begini. Lalu keesokan harinya, Xianchen, kamu biasanya berjalan catwalk, kenapa ajalmu berubah menjadi langkah 8 sekarang? Xianchen menjawab, aku sangat lelah setelah melakukannya berkali-kali karenamu. Kalian berdua benar-benar. Lalu setelah itu, menggunakan bloodline Liu Kuo, dia mengikat Yue Chen. Benda apa ini? Ini berlendir. Ih, jijik. Ini akan menenangkanmu sekarang. Kyah! Kau bukan manusia. Setelah bermain dengan kakakku, kau juga ingin melakukannya denganku. Lalu Yue Chen dilepaskan. Aku gak bermaksud begitu. Aku hanya... Dalam hati Yuko, sial. Sudahlah, gak baik menyinggung calon saudari iparku. Kau, jangan mendekatiku. Kalau kau menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku menjadi hantu. Lalu saat mundur, tiba-tiba dia kesandung batu. Hati-hati, dan di belakangnya ada banyak sekali bambu runcing. Untungnya, Yuko berhasil menangkapnya. Terima kasih. Tapi tangan Yuko, Li Yuko. Yuko bertanya, ada apa dengannya? Dia baru sehari di sini dan dia udah kesal. Xianchen menjelaskan, apa kau lupa apa yang aku katakan tadi malam? Aku khawatir saudariku juga merasakannya. Cepat jelaskan padanya. Sialan kau Liuko, sialan. Yue Chen, tenanglah, aku dan kakakmu. Liuko, bajingan kau. Beraninya kau melakukan itu pada kakakku. Aku akan membunuhmu. Tunggu, biar aku jelaskan. Menjelaskan. Kalian laki-laki gak pernah mengatakan yang sebenarnya. Kakakku juga, dia tahu aku di sini. Tapi kalian berdua masih melakukannya sampai tengah malam. Aku gak bisa istirahat dengan baik. Dalam hati Yuko, dia kehilangan akal sehatnya. Yuko berkata, kalau begitu aku minta maaf. Lalu Yuko memunculkan lagi bloodline-nya. Lalu malam pun tiba. Aku sangat kesal. Liuko menindasku dengan garis bloodline-nya. Kakak, bagaimana bisa kau menyukai pria itu? Xianchen merespon, kau hanya suka melampiaskan amarahmu pada orang lain. Yuko adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Kalau kau pernah melihat Yuko bertarung dengan musuh untuk melindungi orang-orang kota Nalan, kau pasti akan terpesona olehnya. Baiklah, aku harus pergi dan berbicara tentang Yuko, tentang pagoda Tongtian besok. Istirahatlah. Tunggu, kakak. Dalam hati Yue Chen, metode apa yang digunakan Liu Kuo ini untuk membuat kakakku jatuh cinta padanya? Keesokannya, mereka berdua pergi ke Tongtian Pagoda, Xianchen dan juga Yuko. Yuko berkata, Xianchen, berkat servismu, aku sekarang menjadi Marshal King tahap awal. Dalam hati Yuko, di sini gak ada yang bisa menebak
Kalau servis artinya seperti itu. Xianchen merespon, oke, jadi ternyata kau mau naik tingkat duluan. Aku bahkan gak tahu lagi bagaimana menghadapi saudariku. Tiba-tiba seseorang berkata, bukankah ini Raja Chico yang sok dan wajah putih kecil Yunyan? Aku melihat kalian bersemangat dari jauh. Apa tidur kalian nyenyak? Tapi mereka berdua menghiraukannya. Ada anjing menggonggong entah dari mana. Hanya kalian berdua yang ingin memasuki pagoda Tongtian yang penuh larangan itu. Banyak ahli yang mati di dalamnya. Tapi saudara Yun, kalau kau bersedia melayaniku dengan baik, aku setuju untuk mengizinkanmu bergabung dengan timku. Gini, saudara kau, aku mendengar kalau kau hanya berhasil melewati 5 lantai. Apa kau kehabisan rekan tim? Maaf, tim kami nggak kekurangan anjing pengawas. Xianchen, jangan anggap serius sampah semacam ini. Xianchen merespon, aku baik-baik aja. Yang penting adalah meningkatkan kultivasi kita dan menemukan peninggalan ayahmu secepat mungkin. Xianchen, kau sangat manis. Dalam hati orang ini, mari kita lihat keterampilan apa yang kau punya. Lalu mereka berdua akhirnya berhasil sampai ke lantai kelima pagoda Tongtian. Mereka melawan sebuah monster batu. Mereka berdua bekerja sama. Mereka berdua menghindari serangan dari monster batu itu. Mereka berdua menyiapkan serangan bersama-sama. Dan serangan itu sama sekali gak mempan kepada monster batu itu. Yuko berkata, sialan, monster batu ini gak hanya kebal terhadap sihir, tapi juga punya kulit yang tebal. Xianchen berkata, enggak, monster di lantai ini jauh lebih sulit daripada monster di lantai pertama. Yuko, kenapa kita nggak kembali dan memikirkan rencana yang lebih baik sebelum kita kembali ke sini? Kita udah berhasil sampai ke lantai 5 dan mengumpulkan banyak roh binatang, meskipun mereka kelas rendah. Yuko berkata, sepertinya basis kultivasi kita masih belum cukup. Gimana kalau gini? Mari lakukan servis di sini untuk meningkatkan kultivasi kita. Yuko, kau seperti cabul dan kecanduan. Monster baru itu masih di dekat kita. Apa nggak masalah? Jangan khawatir, monster batu ini nggak akan menyerang kita secara aktif jika kita nggak mendekat. Lalu mereka... Tapi orang tadi ternyata mengintip mereka. Gak aku sangka Yunyan adalah seorang gadis. Yuechen merasakannya juga. Wajah bau ini merendahkan kakakku lagi. Aku akan... Kakakku jelas-jelas mengatakan kalau dia akan pergi ke pagoda Tongtian. Ini baru beberapa saat mereka ada di pagoda. Ini gak adil. Ibu kami mengatakan kalau kami berdua memiliki fisik yang istimewa dan hanya boleh jatuh cinta dengan orang yang sama. Tapi sekarang aku menderita sendirian. Kakak bersenang-senang. Ini gak akan berhasil. Aku harus menemukan cara. Jika aku bisa membuat kakakku sadar kalau Liuko adalah pria yang gak berperasaan, apakah kakakku akan meninggalkan Liuko? Lalu kita melihat Pai Qishan dan juga Xianchen. Tapi bohong. Itu adalah Yuechen yang menggunakan pakaian Xianchen. Saudari Xianchen, kenapa kamu di sini? Yuko lupa barang-barangnya. Aku akan mengambilnya. Dalam hati Yuechen, seperti yang diharapkan dari Liuko, aku akan mencari tahu semua bukti kebajinganmu. Akan kubuat kakakku melihat wajah aslimu. Udah aku cari selama setengah hari, tapi aku masih belum menemukan bukti perselingkuhannya. Apa dia benar-benar pria baik? Seperti yang dikatakan kakakku, sia-sia sekali memberikan tempat tidur yang nyaman untuk bajingan Liuko itu. Ini sangat nyaman. Aku mau tidur di sini. Dan ternyata Liuko dan Xianchen kembali. Xianchen berkata, aku akan kembali ke rumah dulu. Saudariku sendirian dan aku nggak tahu bagaimana keadaannya. Oke, bos, kembali. Apa yang terjadi? Dalam hati Pai Qishan, tadi saudari Xianchen baru aja masuk ke ruangan bosku. Bagaimana bisa dia kembali dari luar bersama bos Yuko? Yuko bertanya, ada apa? Kenapa kau nggak belajar kedokteran? Bos, itu saudari. Kita sama-sama laki-laki. Kita bisa memahami beberapa hal tanpa harus mengatakannya. Tapi bos, kapan kau akan membuatkanku pil tonik surgawi dari kelas C? Baiklah, aku tahu kau masih belum bisa memperbaikinya sekarang. Gak masalah, luangkan waktumu, semoga berhasil. Dalam hati Pai Qishan, bos, jangan salahkan aku karena gak mengatakanmu, agar jangan sampai salah orang. Kau gak memberiku kesempatan untuk berbicara. Saat Yuko masuk, Yuko melihat Yuechen tidur di kamarnya. Kau berbohong kepadaku dan mengatakan kalau kau akan kembali untuk melihat saudarimu. Tapi kau diam-diam menyelinap ke tempat tidurku. Kalau kau ingin servis, beritahu aku. Waduh, salah orang nih guys. Aku datang. Kau, apa yang kau lakukan? Aku hanya mencoba untuk memberimu servis. Aku tidak, jangan. Lalu mereka berdua. Lalu Xianchen sadar. Apa yang terjadi? Apa mungkin adikku? Xianchen, apa kamu sedang haid? Aku nggak sedang haid. Dalam hati Yuko, oh sial, apa mungkin? Yuko berkata, kau adalah Yuechen. Yuechen berkata, aku kesini untuk mencari kakakku, tapi aku kecapean dan tertidur di sini. Dan kemudian kau mati aku. Jangan seperti itu. Sebenarnya aku sebenarnya udah siap untuk ini.
Kau? Dalam hati Yuko, apa itu berarti dia udah jatuh cinta padaku? Yuechen berkata, aku dan kakakku memiliki fisik yang istimewa dan kita ditakdirkan untuk menikah dengan pria pemberani yang sama dalam hidup ini. Kakakku udah menjadi milikmu. Sebenarnya aku udah siap secara mental untuk ini. Aku cuma gak menyangka kalau itu terjadi secepat ini. Waduh, buy one get one. Lalu Shanchen datang. Hah, udah kuduga. Bajingan sepertimu mengincar adikku. Shanchen, kakak, adikku. Ayo, kita menghajarnya bersama-sama. Lalu keesokannya, mereka pergi lagi ke pagoda Taotian. Bos, kok nggak apa-apa, bos? Aku nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma sakit punggung sedikit. Bagaimana pemurnian pil tonikmu? Apa ada kemajuan? Ini Yuechen berkata, kenapa kita terburu-buru memasuki pagoda ini? Apa nggak bisa kita mengubah levelnya? Yuko berkata, sejauh yang aku tahu, daftar peringkat Tongtian tahun ini akan diselesaikan. Setelah 1 bulan, tim dengan peringkat teratas di pagoda Tongtian akan bisa maju berpartisipasi dalam uji coba Shensu. Uji coba Shensu. Shensu adalah sebuah pulau di Laut Cina Selatan. Legenda mengatakan kalau naga laut yang dihormati seniman bela diri telah diserang di sana oleh banyak orang barat berpangkat tinggi. Tapi pada akhirnya keduanya menghilang. Pulau itu dipenuhi dengan undead yang kuat. Setiap akademi di seluruh dunia bersaing. Mereka mengirim siswa terbaik mereka untuk mencari warisan. Dan jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan warisan dari beberapa master kuno. Dan bahkan, jika mereka nggak beruntung, aura Shensu bisa membuat orang merasakan sesuatu. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, kita harus masuk 10 besar. Hahaha. Berharap masuk 10 besar cuma dengan kalian. Astaga, kalian semua anak ayam. Kalian para wanita, kenapa kalian gak kemari dan bergabung denganku? Kalian sia-sia kalau bersama Chiko itu. Kau Kaufu kan? Bentar, kau adalah Kaufu kan? Apa kau berani bertaruh? Kalau skor kami di pagoda Tongtian lebih tinggi dari skor milikmu, beri aku besi bintangmu. Kalau kami kalah, kau bisa memiliki gadisku. Aku gak ingin gadismu. Aku ingin dia dan juga dia. Orang yang kiri berkata, sungguh pria yang luar biasa. Kaufu ini menginginkan adik perempuan Yunyan, tapi dia bahkan gak akan membiarkan Yunyan pergi. Iya, luar biasa, aku terkesan. Dalam hati Kaufu, sungguh mengejutkan. Kalau mereka kembar, bukankah itu akan lebih menyenangkan untuk dimainkan? Hey, aku berada di lantai 5 pagoda Tongtian hari itu, dan aku melihat semuanya. Kalau kau gak setuju, aku akan menyebarkan berita ini tentang putri keluarga Yun yang bersembunyi di Akademi Tianwu. Dalam hati Yuko, apa-apaan? Kau benar-benar menontonnya secara langsung? Oke, aku terima. Ini sangat beresiko. Aku nggak boleh kalah dalam taruhan ini. Lalu mereka pergi kembali ke pagoda Tongtian ke lantai 5. Yuechen berkata, ini monster batu yang menghalangi jalan kalian. Ini adalah raja bebatuan. Meskipun permukaan tubuhnya sangat keras, tapi kristal monster itu tertanam di lokasi yang sangat lunak di atasnya. Yuko bertanya, dari mana kau mendapatkan informasi ini? Aku menukar pilku dengan murid lain. Dalam hal ini, Ni Xiaochen dan aku akan pergi dan menarik perhatian Raja Batu. Kalian semua berkonsentrasilah untuk menyerang punggungnya. Dalam hati Yuko, setelah dipromosikan menjadi Martial King, aku sekarang bisa dengan terampil mengendalikan Ni Xiaochen dengan satu pikiran. Baik, lalu mereka langsung maju. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan monster itu. Koordinasi ini sangat bagus. Ini, ayo semuanya minum pil makanan militer yang kusuling untuk memulihkan kekuatan kalian. Dalam hati Yuko, pil makanan militer ini menyerupai kue terkompresi dan pada saat yang sama bisa mengisi kembali Yuanchi. Ini barang yang bagus. Pai Jishan, produksi pil makanan militer ini dan jualah. Ini masih dalam proses perbaikan. Ideku adalah mengkonsumsi pil makanan militer yang bisa menahan lapar seharian. Bos, pada dasarnya nggak ada musuh yang kuat di beberapa lantai berikutnya. Tapi di lantai 10 ada binatang iblis penjaga tingkat Martial Emperor, hantu rawa. Gak mudah untuk dihadapi. Aku udah mencoba mencari cara untuk mengalahkannya. Nggak apa-apa, aku akan mengurusnya. Mari kita lewati 9 lantai pertama dulu. Dalam hati Yuko, Pai Jishan secara bertahap memainkan peran sebagai narasumber. Lalu mereka pun sampai di luar pagoda Tongtian. Mereka keluar. Yuko berkata, akibatnya, kita cuma berhasil melewati lantai 9. Hantu rawa di lantai 10 kebal terhadap serangan fisik dan gak terlihat. Itu membuatnya terlalu sulit untuk dilawan. Shanchen berkata, kita masih punya 1 bulan lagi. Akan selalu ada jalan. Masuk akal. Lalu Yuko berkata, kenapa kita nggak jalan-jalan di luar Akademi Tianwu? Aku berencana untuk melakukan bisnis dan mendapat lebih banyak batu roh. Yuechen berkata, mantap. Aku juga ingin pergi. Tinggal di rumah setiap hari membuatku sangat bosan. Shanchen berkata, baiklah kalau begitu, aku akan kembali dan beristirahat. Yuko, jaga adikku. Pai Jishan, ingatlah untuk menjual kristal monster Raja Batu ini. Serahkan padaku, bos. Lalu mereka pun pergi. Dalam hati Yuko, dia mengecek plot armor. Nah, ini dia nih. Baru muncul lagi plot armornya. Sekarang sementara plot armornya Yechong 69%, Li Yuko 32%. Wah, jauh cuy.
lumayan, udah mulai naik nih Yuko plot armornya. Yechong juga turun. Dalam hati Yuko, sangat banyak yang terjadi selama ini dan plot armorku meningkat pesat. Plot armor Yechong sudah berkurang 20%. Sepertinya plot armor ini sudah membantu Yechong untuk mencegah luka fatal. Hah? Kenapa ada tombol tambahan di sini? Toko batu roh. Ternyata toko itu menjual skill. Yang pertama, harga jual keterampilan ilahi elemen campuran 10 batu roh kelas atas. Yang kedua, harga jual transformasi ke 9 langit merah 50 batu roh kelas atas. Yang ketiga, harga jual 80 seni bela diri Swan 30 batu roh kelas atas. Yang keempat, harga jual Heavenly Eye atau mata surgawi 2 batu roh kelas atas. Mata surgawi Yuko udah punya. Sial, sebenarnya ada begitu banyak barang bagus, tapi 1 batu roh kelas atas setara dengan 10.000 batu roh kelas bawah. Aku gak menyangka kalau Heavenly Eye atau mata surgawi ini yang aku dapatkan di Gua Bulan Air akan sangat mahal harganya. Lalu ada tulisan, tingkatkan kemampuan Heavenly Eye atau mata surgawi untuk menembus dan melihat melalui tubuh materi itu sendiri. Itu bisa kehilangan penglihatan untuk membiarkan mata mengirimkan serangan. Harga jual 100 batu roh kelas atas. Apa? Ada tingkat yang lebih tinggi dari Heavenly Eye. Aku benar-benar ingin tahu keseruan apa yang ada selain untuk perspektif. Lalu tiba-tiba Yuechen menutup hordengnya. Ada apa Yuechen? Apa kamu merasa gak nyaman? Aku ingin servisnya. Waduh. Lalu mereka berdua pun sampai di aliansi dagang dan mereka dihampiri oleh Yang Ning. Yuko, kamu di sini? Lalu dia melihat dia bersama Yuechen. Yuko berkata, aduh, aku di sini hari ini karena aku ingin mengirimkan beberapa barang ke aliansi bisnis. Yuko, apa yang kalian lakukan? Enggak apa-apa. Lihat barang ini, kau akan menyukainya. Dalam hati Yuko, Yuchen ini bahkan lebih kecanduan dengan servis daripada kakaknya. Aku sangat lelah. Ini ada beberapa lada dan jintan dan juga beberapa gelas serta tembikar. Wah, Yuko, dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? Lada dengan kemurnian tinggi harganya mahal. Dalam hati Yuko, aku memiliki segalanya di tanganku. Terima kasih Ali Mama. Yuko merespon, jika itu layak, tolong jaga barang-barang ini. Yang Ning berkata, apa kau nggak ingin duduk dan istirahat? Aku belum berterima kasih dengan benar untuk masalah sebelumnya. Nggak usah, aku memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan kali ini. Yuechen berkata, bahkan gadis cantik seperti itu tertarik padamu. Kakakku bilang kalau kau dilahirkan dengan bunga persik. Sepertinya itu benar. Dia hanya temanku. Jangan terlalu dipikirkan. Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Yuechen berkata, Yuko, untuk apa tempat ini? Kenapa banyak sekali orang yang menangis memegang batu-batu itu? Ini adalah rumah judi. Menjual beberapa batu mentah yang mungkin memiliki batu roh yang tersembunyi di dalamnya. Kalau kau kurang beruntung dan gagal memotong batu roh, maka kau akan kehilangan semua uangmu. Lalu seseorang berkata, bukankah ini saudara Chiko? Nona Xianchen juga ada di sini. Orang ini adalah Cao Fu Hao. Beda ya. Kalau yang tadi nantang pas di pagoda, itu tuh Cao Fu. Yang ini Cao Fu Hao. Liuko berkata, namaku Chiko. Aku sudah banyak mendengar tentang Tuan Cao. Dalam hati Liuko, seperti ya Cao Fu Hao juga mengetahui identitas Xianchen. Cao Fu Hao berkata, saudaraku menyebut kalian berdua. Senang bertemu denganmu hari ini. Aku baru aja membeli sekumpulan batu mentah. Jadi aku gak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu untuk pertemuan pertama kita. Kenapa kau gak memilih beberapa batu dan mencobanya? Kalau begitu, maka aku akan menerimanya dengan hormat. Nah, ini dia. Pilihlah. Terima kasih banyak. Chiko, apa kamu tahu cara memilih batu seperti ini? Tenang, itu mudah. Tunggu aja. Aku 100% pasti bisa menang. Seperti biasa, Liuko menggunakan mata surgawinya untuk melihat batu mana yang ada isinya. Dalam hati Liuko, ada begitu banyak batu mentah, tapi hanya sedikit yang memiliki batu roh. Tingkat jackpotnya sangat rendah. Oke, aku akan mengambil potongan-potongan ini. Cao Fu Hao berkata, apa kau udah selesai memilih batu saudara Chiko? Maka sisanya milikku. Ayo, pergi dan potong batunya. Saat Cao Fu Hao memotong batu-batunya, gak ada isinya sama sekali. Cao Fu Hao berkata, sepertinya aku gak beruntung lagi. Judi batu benar-benar masalah keberuntungan. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sisi saudara Chiko. Saat dipotong, ternyata ada isinya semua. Seseorang berkata, wah, ke-10-nya dapat. Orang ini curang. Sial, kenapa aku gak seberuntung dia? Aku ini seorang pemburu harta karun. Melihat itu, Cao Fu Hao sedikit curiga. Lalu Yuko mengambil semua batu rohnya. Cao Fu Hao berkata, kau telah memenangkan begitu banyak batu berturut-turut. Mungkinkah kau memiliki semacam keterampilan? Hahaha, itu hanya sedikit keberuntungan dan kepintaran. Ya udah, ini udah larut, jadi kami akan kembali sekarang. Cao Fu Hao merespon, kalau begitu, saudara Chi, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Lalu dia berkata, pergi dan selidiki asal-usul Chiko ini. Baik, Tuan Cao. Yuko, kau luar biasa. Ya, batu itu sengaja mengungkapkan sedikit kecacatan. Lalu tiba-tiba, saudara Chi, dan ini dia. Atau haruskah aku memanggilmu Liuko? Kau sangat hebat, kau bisa tahu identitasku secepat ini. Sepertinya kau gak terkejut. Ya udah,
Apa yang kau inginkan dariku? Saudara Yuko sungguh pintar. Aku ingin berbisnis denganmu. Oh, waktu ayahku udah gak lama lagi dan sangat mendesak untuk menetapkan warisan kepala keluarga. Dan saudara laki-laki keduaku, Cao Fu Shuai, sebagai seniman bela diri tingkat tinggi, adalah kandidat yang paling menjanjikan. Jadi kau ingin aku untuk menyingkirkan Cao Fu Shuai? Gak buruk, aku konglomerat dan kaya. Aku gak punya apa-apa selain uang. Dan setelah pekerjaan itu selesai, barang ini akan menjadi milikmu. Namun kalau kau berani menolak, dalam 3 hari, 5 keluarga besar akan mengetahui keberadaanmu. Hei, beraninya kau mengancam kami? Yuko menahan. Hentikan Yue Chen, karena tuan kau sangat yakin, maka kita harus melakukan kesepakatan ini. Tapi kau hanya seorang Martial King. Kau harus menggunakan baju besi Qian Kun ini. Dan setelah selesai, kau akan mendapatkan hadiah besar. Oke, sepakat. Dalam hati Yuko, aku nggak boleh melepaskan kesempatan ini. Armor Qian Kun adalah senjata tingkat tinggi. Mari mengambilnya. Sial, bos, kau sangat luar biasa. Benda ini adalah tungku baja Qing. Yuko berkata, pil yang kuminta untuk kau perbaiki harus dilakukan sesegera mungkin. Jangan khawatir, bos. Dengan tunggu ini, semuanya akan baik-baik aja. Yue Chen berkata, ini adalah hari yang panjang. Aku sangat lelah. Kalian bicaralah dulu. Aku akan pergi ke kamarku. Pai Qishan berkata, bos, kalau begitu, aku pergi juga. Aku akan membuat beberapa pil. Baiklah, kalian beristirahatlah. Yuko bertanya, bagaimana perkembangan Cao Fu Shuai dan yang lainnya saat ini? Xian Chen menjawab, Cao Fu Shuai dan kelompoknya memasuki lantai 20. Nama mereka juga naik ke tempat kedua di daftar Tong Tian. Tapi 3 dari mereka mati. Binatang penjaga di lantai 20 terlalu kuat. Yuko berkata, sepertinya mereka hanya bisa melangkah maju di lantai tombak. Aku cukup yakin akan hal itu. Xian Chen berkata, tapi kita bahkan nggak bisa menangani binatang menjaga di lantai 10. Oh, kalau itu jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Xian Chen melanjutkan, baru-baru ini aku bermimpi lubang hitam muncul di langit. Dan kemudian semua makhluk di bumi tersapu melewatinya. Dan kemudian banyak makhluk menakutkan akan muncul. Dalam hati Yuko, sungguh, apa mungkin bencana di buku aslinya masih akan terulang? Xian Chen melanjutkan, belum lama ini, ketika kau sedang tidur, kau berbicara tentang gelombang binatang buas yang akan muncul dalam setengah tahun. Yuko, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Dalam hati Yuko, Yun Xian Chen sangat pintar. Aku nggak bisa menyembunyikan itu darinya. Mungkin udah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Yuko berkata, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Liuko akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Xian Chen berkata, jadi kamu bukan Liuko yang sebenarnya, dan kamu datang ke dunia ini hanya untuk mencegah bencana 9 tahun kemudian. Yuko menjawab, iya. Kedatanganku telah mengubah semuanya di sini. Begitu juga dengan nasibmu. Kau jangan menyalahkan aku ya. Hah? Lalu tiba-tiba Xian Chen memeluk Yuko. Mau kau asli atau bukan, setidaknya sejak aku bertemu denganmu, kau masih orang yang sama. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.